Oke, Bismillah ya. Teman-teman, terima kasih sudah hadir ya di MPP yang kedua, masa persiapan pensiun. Ini materi perdana, insya Allah ini masih baru dan teman-teman lebih kepada materi landasan ya, landasan tentang pengetahuan pasar, riset pasar. Kalau sudah dipahami, insya Allah teman-teman bisa pakai ini ilmunya pada materi-materi produk-produk yang lain. Jadi ini baru kita terapkan pada satu produk ya. Terserah bagi yang sudah punya produk sendiri, selain skincare boleh pakai produk sendiri ya. Tapi yang sudah punya skincare RWP atau yang sudah memilih produk RWP itu kita praktik bareng-bareng ya. Yang lain bisa ngikutin. Oke, saya mulai dari perkenalan dari ini materi ya. Saya share dulu materi tentang notepad-nya ya, materi catatannya yang akan teman-teman dapatkan ya selama 3 bulan ke depan. Jadi saya share dulu. Lagi loading. Oke, ini ada. Oke, ini saya udah share materinya. Teman-teman bisa lihat nggak kira-kira materi filenya ya. Selamat sore Bu Tias. Assalamualaikum ya, Bu Tias dari Bogor sudah bergabung. Alhamdulillah sudah makin banyak bergabung ya. Ini materi di notepad, teman-teman. Kelihatan nggak? Belum, Pak. Masih loading, Pak. Ya. Oh, sudah ada. Sudah? Oke, di Bogor lagi hujan ya. Mudah-mudahan sinyalnya bagus. Mau lagi hujan. Teman-teman, ini materi yang akan didapat selama minimal 3 bulan ya. Ada 5 materi yang ini. 5 materi ya. Ini 5 materi ini kemungkinan selesai dalam 3 bulan, kemungkinan lebih dari 3 bulan. Ya. Materi pertama website SEO Google dasar, ini yang akan didapat, ini landasannya. Yang kemarin saya cerita di seminar MPP, materi ini yang paling banyak murid menghasilkan dari Google tanpa biaya iklan. Ya, ini materi paling hot karena kalau sudah dapat order terus-menerus teman-teman ya, website SEO Google dasar tanpa biaya iklan. Karena website kita sudah tertanam di Google. Ya. Nanti kalau sudah tertanam, pengunjung datang terus-menerus ya tanpa biaya iklan. Ini ada kabar Surabaya mendung, ya, mungkin Pak Sancoko ini ya. Bogor hujan Pak, yang Surabaya mendung. Mudah-mudahan berkah ya belajar sore-sore ini. Teman-teman nanti dapat jatah website. Nah, websitenya bisa buat bareng-bareng sama kita pada pertemuan kedua. Kalau minggu depan sudah mulai kita merancang website, minggu pertama ini pada perkenalan dan riset pasar. Nah nanti teman-teman dapat jatah website sama settingan SEO Google-nya, yang basicnya ya. Sudah ada angkatan pertama kemarin yang muncul dalam pertama Google dari websitenya ini ya, pakai teknik SEO Google. Nah ini nanti termasuk juga GMB teman-teman. Ini nanti kita akan belajar tambahan lagi GMB ya, tambah lagi materi GMB ya, Google My Business, Google My Business. Nah ini yang ada Google Maps ya, atau tanggung Google Maps. Nah, teman-teman yang punya produk lokal yang bisa didatangi ya, ketemu sama calon pembeli, bagus ya, wajib memakai GMB, Google My Business, selain website. Jadi antara website sama GMB ini bisa nggak digantian nih, dapat pengunjung. Kadang kita dapat pengunjung dari website, kadang dari GMB. Ya. Untuk yang udah bagus GMB-nya, itu lebih banyak dapat pengunjung dari GMB. Karena lokal ya, lokal teman-teman, sifatnya lokal. Lalu nanti setelah website selesai, GMB selesai, kita belajar tentang Google FB Ads. FB Ads guys. Nah, di sini kita akan mendapatkan prospek ya. Dapat prospek. Cara mendapatkan cara promosi dan mendapatkan data prospek ya, atau peminat. Nah, ini di materi kedua nanti ya. Nah, biasanya di materi kedua ini ada yang sudah dapat pengunjung, dapat calon pembeli ya. Ada yang belum. Tapi yang jelas ini calon peminat kita sudah datang. Ya, dari website game, dari kalian Facebook. Biasanya nih lumayan lama ya, materi 1-2 bisa 2 bulan atau 3 bulan. Ya. Tapi kalau masih ada waktu, kita lanjut ke Google Ads.
Google Ads ya. 3 bulan itu. Tapi kalau nggak ada waktu, misalnya, wah ini masih banyak nih yang nanya, masih praktek, masih ada diskusi hangat, masih ada order. Nah, masih ada yang belum paham ya, kita masih di 1-2 ya. Lalu nanti bulan ketiga atau keempat baru kita ke Google Ads. Ya. Nomor 3 ini. Adapun yang nomor 4, materi kunjungan ke pabrik, itu akan kita lakukan insya Allah kondisinya sudah aman di pabrik juga, sudah dibolehkan misalnya untuk berkunjung, ya kita ke sana. Ya, karena kemarin angkatan 1 masih kondisi COVID dan kantornya masih tutup buka gitu ya, karena ada yang kena COVID juga di sana. Nah, jadi kita belum bisa berkunjung. Tapi sekarang sudah mulai aman kelihatannya karena sudah sembuh. Ya. Mudah-mudahan ini ya, kita ada waktu angkatan kedua bisa berkunjung ke pabriknya. Bagi teman-teman yang dekat ya, bagi yang jauh nggak diwajibkan, tapi kalau mau ya sih nanti barang-barang ke pabrik ya. Oke, ini Bu Tias ya, pertanyaannya website itu harus selalu diperbarui nggak Pak? Oke, Bu Tias, nanti kita ajari Bu cara mengelola website namanya. Ya, website itu ada yang wajib diupdate, diperbarui, ada yang fokus di iklan. Jadi kita ada 2 nanti Bu. Kalau yang teman-teman lagi fokus di iklan, FB Ads, ini kan FB Ads nih, nggak punya waktu update, ya kita fokus di iklan dulu. Tapi kalau ada waktu, misalnya kemarin angkatan 1 ada namanya Bu Wis. Bu Wis itu ada waktu untuk update kontennya, iklan jalan, update konten website juga jalan. Nah, ini bisa dua-dua dijalankan, ya. Kalau kita ada waktu menjalankan dua-duanya. Karena yang pertama ini update konten website, ya, gambar, artikel. Yang ini tanpa update konten, tapi hanya iklan. Ya. Paling kita update kontennya di Facebook, IG biasa ya akun kita. Itu Bu Tiasnya, update-nya ditujukan untuk search engine yang paling penting untuk Google supaya muncul yang pertama. Ya kan? Kita prioritaskan dapat order dulu. Mau dia dari Google boleh ordernya, mau dari Facebook iklan boleh, IG Ads boleh. Yang penting teman-teman dapat order dulu. Nah, setelah dapat order baru kita bicara nanti lebih sempurna. Kadang kita nggak perlu menyempurnakan sistemnya sampai 1-2 sekaligus jalani, nggak perlu. Ada satu-satu dulu dapat order baru kita capai. Karena order ini berpengaruh terhadap semangat. Kalau teman-teman dapat order semangat, tapi kalau belum dapat order nanti malah merasa capek. Ya. Fokus di order nanti, harus sudah jadi. Nomor 4 sudah kunjungan ya. Nah ini di pabriknya punya beberapa merek. Kalau teman-teman pakai skincare ya, ada merek Kinan, ada merek Lips Glue, Denis LaRusso dan lain. Ini dari buatan pabrik juga. Yang kita jual saat ini mereknya Kinan, ya Kinan skincare. Tapi Kinan ini pun ada turunannya. Nah, nanti lebih dari 10 produk insya Allah. Sekarang baru 3 produk. Nah, dengan nanti lebih dari 10 produk makin banyak itu. Ya, belum lagi Lips Glue, ada merek lain lagi ya. Itu bisa juga kita jual sebagai mitra Kinan. Teman-teman berhak menjual merek-merek yang lain yang ada di sini nanti. Nah, kita siapin konten kalau yang pakai skincare nih. Kalau teman-teman jualannya nggak pakai skincare Kinan RWP ini, silakan siapin foto promosi, video promosi, bahan promosi ya. Karena itu konten kreator wajib disediain oleh kita yang punya produk kan untuk promosi. Rahasianya sukses di iklan atau di SEO itu kita harus update konten sesuai pertanyaan Bu Tia tadi ya. Karena kalau kontennya update, apalagi sering terbaru, seminggu sekali, seminggu 2 kali, nah ini akan memancing orang untuk pengen tahu. Nah wajib menyediakan konten bagi yang punya produk sendiri. Ya. Pak Farudin bertanya, materi landing page ada. Ini yang Google ini tadi, ini sudah sama landing page-nya Pak. Buat landing page. Nomor 1 tadi ya. Ini saya jelasin perbedaan website dengan landing page. Mungkin Pak Farudin dan teman-teman pengen tahu. Landing page itu bagian dari website. Nah ini ya, landing page itu adalah bagian dari website. Atau jenis-jenis website. Ya, kita kasih tahu di sini LP, landing page LP ya. LP adalah bagian dari website. Atau LP adalah tipe jenis salah satu jenis website ya. Salah satu jenis website. Nah, kalau kita sebut website, berarti landing page masuk, Pak.
Ya. Teman-teman sebagian ada yang keliru atau menganggap landing page itu sesuatu yang berbeda dari website ya. Padahal landing page itu salah satu jenis website. Karena jenis website ada website profil perusahaan ya, website landing page, website toko online. Nah, kalau toko online kan nggak pakai landing page. Landing page itu halaman pendaratan yang satu halaman gitu Pak, panjang ya. Kalau toko online dia cuma halaman depannya aja ada produk langsung. Jadi ini kita landing page itu bagian dari website, insya Allah itu dapat nantinya karena kita siapin template-nya. Bu ya, pertanyaan dari Pak Farudin di grup ya. Oke Pak Teguh, silakan nggak apa-apa. Kalau teman-teman mau bertanya kayak Pak Teguh, misal mikrofonnya mati, teman-teman chat aja nggak apa-apa ya, supaya jelas. Pak Denny, bisa dibantu matikan mic saya dari sini, soalnya di sini nggak bisa dimatikan. Oh Pak Denny ya, matikan mic-nya sebentar Pak Denny Yusron ini. Saya coba matikan ini. Oh sebentar, ini harus dibuka ya chatnya. Pak Denny ya, Denny Yusron. Oke, ini ada, saya kelihatan. Saya mute ya Pak Denny ya. Sudah Pak, sudah di mute Pak Denny. Sudah di mute ya. Ya, udah di mute ya. Teman-teman silakan di mute sendiri kalau bisa ya. Ada lagi yang chat ya. Oke, terima kasih, siap. Oke. Nah, teman-teman, ini saya sudah kembali lagi ke materi. Tadi landing page kata Pak tadi ya, Pak Farudin, kita dapatin. HBS dapat, Google Ads dapat, ya. Materi kunjungan website dapat, copywriting dapat, ya, dapat. Nah, ini bagian dari ilmu funneling nanti ya. Kalau teman-teman udah dapat order misalnya sebulan 5 juta, misalnya ya. Ilmunya 5 udah dipakai. Nah, mestinya bisa dari 5 juta kalau 5 dipakai nih, bisa 10 juta minimalnya. Bagi yang mau meningkatkan omset, kita kasih bonusnya, ya bonusnya materi ya. Ada nomor 6, materi bonus, ini ya, list building, ya list building, terus email marketing, terus kita tambah funneling ya, funneling. Nah, funneling system. Ini tujuannya meningkatkan omset, terutama teman-teman yang udah jadi distributor misalnya, kayak Pak Teguh atau yang lain itu. Nanti di sini sekalian Anda yang jadi distributor, ya, atau agen yang meningkatkan omset sampai di atas 10 juta, kan target saya kemarin dengan melihat potensi omset yakinan saja skincare itu satu orang bisa berpotensi sampai 50 juta. Kalau melihat dari potensi pasar ya. Nah, untuk mencapai 50 juta itu lebih mudahnya kita pakai ilmu yang keenam ini, pakai list building ya, email marketing, funneling system. Nah, itu lebih mudah untuk ngurusnya, apalagi kalau teman-teman nggak punya karyawan ya, cuman sendiri misalnya. Nah, ini wajib pakai ilmu yang keenam. Tapi punya karya, misalnya punya satu asisten, saudara atau adik misalnya disuruh bantu sebagai admin, nah itu juga bagus ya menggantikan. Jadi yang nomor 6 ini sebenarnya dia membantu menggantikan peran admin dan lebih bagus dia lebih banyak bisa follow up orang yang nomor 6 ya. Funneling system. Oke, ini materi yang ini kalau teman-teman belajar sendiri atau belajar terpisah, ini paling bisa paling cepat 1 tahun ya. Teman-teman kalau belajar sendiri atau belajarnya terpisah-pisah, materi-materi ini yang saya hitamin, yang saya blok ini, paling cepat 1 tahun itu teman-teman baru bisa menguasai ya. Kalau belajar sendiri, tapi saya juga dulu malah lebih. Saya ini bukan setahun lagi, kalau semua itu materi 1 sampai 6, ya itu lebih dari 5 tahun itu ya, praktekan ya. Untuk bisa menguasainya lebih dari 5 tahun. Nah, makanya kalau belajar kita kasih cara cepat ya, cara pintas, mungkin kurang paling 6 bulan bisa didapatkan ya, kalau sudah bisa diaplikasikan nomor 1, 2 itu ya. Minimal kita nomor 1, 2 teman-teman. Nomor 1, 2 ini kalau sudah dapat order, ini udah sangat bisa dapat order nih. Nomor 1, 2 ya. Bisa di atas 1 juta sebulan udah bisa tuh nomor 1 dan 2 ya. Kalau udah mendekati 5 juta misalnya ordernya, nah pakai nomor 3 lagi nanti. Ya, nomor 3. Google Ads ya. Terus nanti nomor 5 udah tetap dikasih nomor 5. Nah, terakhir nanti nomor 6.
Untuk pemahaman teman-teman, ya saya kasih materi yang kemarin saya share di Universitas Mercu Buana ya, saya share dulu. Bagaimana teman-teman bisa dapat order ya dengan bimbingan MPP ini lebih mudah memahami alurnya ya. Produk apapun sama cara jualnya ya kalau tak memahami alurnya. Ya, saya kasih materi yang kemarin saya ngajar di Mercu Buana ya, sebentar. Ini saya pakai background Mercu Buana karena kemarin kebetulan dikasih dan belum masih bagus ya, udah saya pakai aja ya ininya backgroundnya. Di Mercu Buana kemarin kita mengajar sekitar 30 dosen lebih, 30 sampai 40 dosen. Ini materi yang saya sampaikan nih, yang sekarang ini. Sebenarnya kepake buat MPP. Kebuka nggak filenya, file digital marketing, strategi digital marketing. Sudah, Pak. Udah kebuka? Kebuka, Pak. Buka, Pak. Nah, ini materi ini lebih mengarah ke konsep ya, prakteknya kemarin sedikit ya di kampus. Tapi teman-teman ini akan banyak prakteknya. Strategi bisnis jangka pendek, jangka panjang. Ya. Jangka pendek itu asal dapat penjualan, ya. Terus tanpa buat sistem, asal dapat penjualan 1, 2, 3 kita udah senang sebenarnya ya, karena udah terbukti nih ada bisnis ya di online ini udah menghasilkan. Ya. Cara cepat, ya. Cara cepat tetapi apa? Tetapi tidak kuat fondasinya. Jadi kadang hari ini dapat, besok enggak. Kadang besok dapat, besok enggak gitu. Dia tidak pasti ya, jangka pendek. Nah, teman-teman kita ajarin jangka panjang. Jangka panjang yang ini ya. Tujuan bisnis jangka panjang. Maaf, ini belum terbuka. Nah, ini jangka panjang ya. Target penjualan terus-menerus. Cenderung meningkat dari waktu ke waktu. Dari bulan ke bulan. Dulu saya pernah bercanda sama murid-murid ya, Bapak Ibu belajar udah berapa tahun kata saya, waktu tatap muka, waktu belum ada pandemi. Ada yang di bawah setahun, ada yang di atas tahun, ada bahkan sampai 5 tahun. Ya. Nah, logikanya ketika kita belajar makin bulan, makin tahun bertambah, mestinya pendapatan kita juga makin bertambah kan gitu. Ya. Tahun ini misalnya pendapatan rata-rata taruhlah 5 juta misalnya. Ya. Tahun depan itu harusnya meningkat, misalnya 10 juta ya, atau 20 juta gitu, meningkat ya. Terus tiap tahun mestinya meningkat idenya. Nah, kebanyakan di kita ya teman-teman yang di online itu karena terlalu banyak ilmu atau terlalu banyak pusing atau nggak fokus ya. Tiap tahun tidak sama penghasilannya ya, ada yang naik, ada yang turun, banyak kan yang naik turun gitu ya, tidak stabil ya. Karena tadi belum membuat sistem. Biasanya karena kita nggak buat sistem, pendapatannya tidak pasti dan cenderung susah mendapat pembeli, ya agak susah. Nah, dengan jangka panjang ini teman-teman akan membuat sistem, database pelanggan, prospek, yang itu membuat fondasi bisnis kita jadi kuat. Nah, misalnya bulan ini dapat omset 5 juta, bulan depan sih minimal naiklah jadi 7 juta gitu ya. Bulan berikutnya naik jadi 10 juta gitu. Terus meningkat ya, karena kita udah punya. Ini target ya, target jangka panjang. Yang kita pakai tadi target jangka panjang ya, teman-teman belajar. Makanya kita 1 tahun 3 bulan itu untuk fondasi jangka panjang. Nah, nanti di tahun kedua teman-teman itu akan lebih kuat. Penghasilannya tentu akan berlipat-lipat. Yang saya bilang target 50 juta sebulan itu dari skincare, misalnya tercapai lah, mudah-mudahan kalau nggak di tahun pertama, tahun kedua ya. Karena fondasinya dikuatin ya. Ikuti saja alur yang kita sampaikan di MPP, teman-teman selalu mencapai itu ya. Mau target pensiun, mau target misalnya buat penghasilan keluarga dari rumah, membantu suami, membahagiakan istri, itu ikuti aja alurnya. Karena murid-murid RP udah banyak ya, penghasilan di atas 10 juta ya sebulan. Di atas 50 juta juga udah banyak ya. Jadi mereka fokus dengan apa yang diperintahkan dan tidak mesti dia menguasai semua ilmu. Yang kita kasih di MPP sepertinya ilmunya banyak ya, hampir semua ilmu kita kasih, cuman Bapak Ibu nggak mesti ahli di semua ilmu untuk menghasilkan. Saya ngasih materi 5, ilmunya 5. Bapak Ibu praktekkan aja 2 itu bisa menghasilkan 10 juta nih ya, dengan 2 ilmunya aja. Nah, kalau dipraktikkan yang ketiga, 4, 5 itu adalah menambah segmen pasar ya, dari tadinya FB, IG ke Google Ads, Google SEO. Nah, itu menambah segmen pasar.
tentu akan meningkatkan omset. Lalu strategi sumber produk, ada produk sendiri, ada produk online. Kalau teman-teman ini kan jual produk online nih, kalau skincare Kinan. Nah, seandainya di sini peserta ada yang jual produk sendiri, ini produk sendiri ya, konsep dasarnya. Kalau Bapak Ibu ada yang di sini jual produk sendiri, baik jasa maupun produk fisik, ini pahami konsepnya seperti ini ya. Saya tunjukkan cara konsepnya yang sudah saya terapkan dan itu berhasil untuk produk sendiri. Nah, bagi teman-teman jual produk sendiri, ikuti riset pasar hari ini, ya ikuti riset pasar, prakteknya keyword kita skincare, ke Bapak-Bapak Ibu terserah, itu ikutin saja. Yang penting riset alatnya sama ya. Lalu setelah selesai riset pasar hari ini, nanti kita buat website minggu depan ya, buat website, ikuti dulu. Nah, baru nanti ciptakan produk market fit 3 bulan pertama. Ini bagi yang produk sendiri ya, seperti yang saya terapkan di Kinan, di MPP, di produk-produk ini, itu saya menyerahkan 3 bulan pertama produk market fit namanya. Mencari kecocokan pasar antara produk kita dengan pasar yang ada di online ya. Di sini ada namanya fitur sederhana MVP, minimum viable produk. Artinya apa ya? Produk layak minimal. Jadi layak jual. Kita tidak membuat produk yang fiturnya lengkap ketika launching produk itu. Bagi Bapak Ibu yang produk sendiri ya, usahakan tidak melaunching produk yang lengkap sampai energinya tercurah. Misalnya, saya pengen sempurna nih, supaya orang puas. Nah, itu kebanyakan pebisnis pemula yang takut produknya tidak laku atau takut produknya nggak sempurna. Justru dengan begitu lama launchingnya. Padahal kita soft launching aja dulu. Namanya soft launching ya, ini tadi 3 bulan pertama. Ciptakan produk market fit, nama istilah marketingnya, cari kecocokan produk sama pasar. Dengan cara apa? Jual produk minimum, layak minimum, ya. Layak minimum misalnya gimana? Kalau Kinan, produknya nanti akan lebih dari 10, udah dibayangkan kita sama pabrik, ya. Karena pabrik bisa membuat sampai puluhan produk untuk satu merek. Tapi ketika kita launching cuma 3 produk, Bapak Ibu. 3 produk saja. Kenapa? Karena pertama kan biaya mahal itu kalau kita mau launching banyak-banyak, biaya produksi. Nah, kedua, kita belum tahu respon pasar. Nah, kalau kita launching cuma 3 produk, biayanya agak lebih murah, tes pasarnya lebih murah, ya. Kalaupun rugi nggak terlalu besar, paling biaya promosi kita keluarkan, ya nggak terlalu tinggi. Itu yang dilakukan juga perusahaan-perusahaan besar. Coba lihat tuh kayak handphone, Samsung, handphone Apple segala macam, itu rata-rata ketika mereka launching, kadang-kadang produknya belum sempurna. Coba lihat kan, ada fitur-fitur yang ditahan, nggak diluncurkan. Nanti ketika ngelihat marketnya udah merespon bagus, bulan depan atau bulan-bulan berikutnya baru dia tambah fiturnya. Ada seri 1, seri 2, 1A, 1B, 1C, misalnya gitu ya. Nah, seri-seri yang ditambah itulah tujuannya apa? Untuk menyempurnakan yang tadinya minimum tadi, MVP, minimum viable product. Jadi dengan produk minimum itu membuat dia fokus dulu pada respon pasar. Bagaimana sih pasar merespon produknya? Kalau nggak bagus, dia akan edit produknya, dirubah produknya. Dan merubahnya juga nggak susah, karena masih sedikit produknya. Tapi kalau bagus, justru ditambah produknya. Nah, ini saya belajar dari pakar-pakarnya juga, bahwa kita tidak usah berpikir sempurna ketika melaunching produk, cukup produk minimal saja untuk mengetahui respon pasar. Dan ini yang kita lakukan di Kinan. Ketika saya kolaborasi sama pabrik, kita meluncurkan 3 produk dulu. Ya, saya bilang, sabar aja Pak, 3 produk. Nanti ketika ini launching bagus, luncurkan lagi produk-produk lain. Nah, alhamdulillah begitu respon pasar bagus, Bu Dokter sama pihak pabriknya ini sudah menyiapkan 2 jenis produk lagi. Satu produk glowing jelly. Nah, bagi teman-teman yang nanti jadi distributor atau agen Kinan, yang sudah disiapin dari pabrik adalah produk glowing jelly glowing ya, masker kayak jelly glowing gitu. Di luar produk yang 3 ini, serum, day cream, sama facial wash. Itu akan diluncurkan Desember, yang glowing jelly itu ya, sudah dicoba ke mitra juga ya. Dan nanti sebelum Desember dikasih gratis kepada seluruh mitra Kinan yang sudah jadi mitra agen atau reseller ya. Dikasih gratis. Bapak Ibunya di mitra Kinan nanti akan dapat produk gratis yang akan diluncurkan Desember, namanya glowing jelly. Nah, setelah glowing jelly akan diluncurkan lagi mungkin setelah Januari, itu namanya produk seri anti jerawat. Sekarang baru produk seri pencerah wajah glowing ya. Nah, nanti setelah pencerah wajah selesai, nanti ada glowing jelly, baru ada anti jerawat, dan seterusnya, masih lagi. Itu strategi kita dari pabrik dengan meluncurkan produk bertahap. Ini Pak Edward bertanya, Pak, untuk produk sendiri apa saja yang perlu diperhatikan supaya tidak berurusan dengan pihak berwajib?
Oh, Pak Edward, pihak berwajib ya. Teman-teman, ini pengalaman saya juga pernah berhubungan sama polisi. Ya, polisi. Hampir ditangkap saya di polisi ya, yang udah dipanggil ke Mabes Polri, ke Polda Metro Jaya ya. Gara-gara ngejual produsen ternyata lupa perpanjangan BP POM, hanya lupa perpanjangan saja ya. Produknya udah BP POM tapi lupa perpanjangan, masih dijual di pasaran ternyata ya. Akhirnya bulan Desember mau akhir tahun itu, berapa tahun yang lalu lah ya, polisi sedang cari-cari produk di internet yang nggak ada BP POM atau mungkin yang lupa perpanjangan kayak kita ya. Dia menyamar jadi calon pembeli, menyamar jadi calon reseller. Ini Pak Edward ceritanya ya. Produk-produk yang sangat rawan itu adalah produk herbal, produk skincare atau produk-produk yang perlu BP POM. Nah, kalau BP POM-nya habis atau belum BP POM, itu siap-siap tuh polisi menyamar jadi pembeli. Nah, ceritanya kemarin dia melamar jadi reseller, 3 orang datang ke mana? Ke mitra kita di Cibubur. Ya, ke mitra kami Cibubur. Lalu dia datang ternyata bukan mau beli. Dia udah pakai pakaian preman, ternyata mau lihat produknya aslinya seperti apa, dicocokin sama di web. Ternyata nomor BP POM-nya ada tetapi tidak terdaftar di BP POM, udah hilang. Oh, cek sama pabrik ternyata sudah expired ya. Nah, tidak cukup sampai minta maaf teman-teman, sampai dipanggil ke Polda Metro Jaya ya, dari mulai agen yang jual, saya distributornya, sampai pihak pabriknya dipanggil ke Polda Metro Jaya. Nah, itu ya. Nah, tapi alhamdulillah sebenarnya itu dia minta uang Bapak Ibu ya. Jadi hati-hati nih Pak Edward nih, teman-teman ya, jual produk sendiri. Mereka itu di dalam aturan BP POM tidak boleh pegawai polisi itu memanggil orang, bahkan menghukum orang tidak boleh sebenarnya. Nah, kita yang dipanggil itu mereka nggak tahu. Ternyata dipanggil itu hanya ingin diperas uangnya Bapak Ibu, ditakut-takuti. Misalnya pihak pabrik ditakuti begini, Pak, ini kalau kami lanjutkan ke pengadilan biayanya puluhan juta loh. Bapak mau dilanjutkan atau berhenti di sini katanya? Atau damai katanya gitu ya. Kalau damai cuma 15 juta gitu ya ke pihak pabrik. Pihak pabrik menghubungi mitra saya yang sebagai partner lah ya, partner. Kata mitra saya, jangan dibayar itu, nah itu nggak ada aturannya itu. Udah saya tanya ke hakim, ke pengadilan, nggak ada aturannya katanya. Pihak pabrik karena takut, hari itu dibayar juga Pak Ibu ya, karena pihak pabrik dari Jogja, lalu datang ke Polda Metro Jaya, takut habis waktu, nggak cukup ya, dia bolak-balik naik pesawat, ada uang di ATM 15 juta diambil dibayar cash. Ya. Sementara pihak polisi nggak mau ngasih tanda terima ya, karena uangnya ya ini kalau kata Pak Edward pasal karet ya, pasalnya nggak ada sebenarnya, dibuat-buat pasalnya. Jadi tidak ada bukti terima 15 juta, dia tidak mau ya gitu. Hanya pulang dengan posisi diamankan aja, udah nggak dipanggil lagi ya. Dapat 15 juta tuh. Nah, berikutnya saya dipanggil. Nah, saya udah tahu nih bakal diperas juga saya. Akhirnya saya minta perlindungan kepada mitra saya kemarin yang saya bilang, tolong dong saya kok saya dipanggil juga sih, saya bilang gitu, seorang bukan barang saya gitu. Akhirnya dia lindungi saya dengan menghubungkan kepada namanya Kompolnas, Komisioner Polisi Nasional ya masalah itu pengawas polisi. Nah, dia punya saudara, dihubungi, saudaranya menghubungi Polda Metro Jaya. Nah, pihak Polda Metro Jaya ditanya, hello katanya, namanya contohnya Pak Aziz. Nah, Pak Aziz, ini Pak David yang dari Bogor ini masih punya masalah, bukan katanya? Produk yang ini herbal ini. Oh enggak Pak, udah beres katanya gitu. Karena dihubungi sama pengawas polisi ya, Kompolnas, udah beres Pak, nggak ada masalah lagi katanya. Kalau mau diperpanjang, saya perpanjang juga nih katanya. Kata Kompolnas itu ya. Akhirnya saya nggak dijadikan tersangka lagi, nggak dipanggil lagi ya. Saya nggak dipanggil, akhirnya saya aman posisinya. Padahal saya udah di WA, di SMS berkali-kali, di telepon berkali-kali sama Polda Metro Jaya sudah datang. Tapi saya alasan sibuk masih ngajar, saya bilang. Mengganggu banget tuh. Pak Edward ya, itu mengganggu banget selama berminggu-minggu tuh, mengganggu saya banget itu. Nah, ini pengalaman, kalau produk diri hati-hati, karena polisi atau pegawai yang mungkin kurang bertanggung jawab, itu tidak pada kewajiban mereka untuk memanggil kita, untuk menghukum kita, tapi mereka hanya mencari peluang memeras atau meminta uang supaya kita ditakut-takuti supaya mau ngasih uang ya. Ini Pak Edward ya, benar Pak, apalagi barang kita ditahan di ulur waktu ya, itu bahaya. Mungkin Pak Edward punya pengalaman juga nih kayaknya ya.
pengalaman juga dipanggil polisi, Pak. Ya. Ini yang nggak enak nih ya, kalau kita berhubungan sama barang-barang BP POM, barang-barang yang ada hubungannya sama izin, nah itu harus hati-hati. Makanya sekarang teman-teman posisinya sudah aman di Kinan. Kinan ini pertama sudah semua merek sudah BP POM. Semua merek sudah daftarin ke Dirjen Haki, ya. Semua bahan baku yang berjumlah 178 item itu sudah didaftarkan halal MUI, ya. Itu 90% impor. Sudah didaftarkan halal MUI 178 produk, ya. Jadi aman. Kalaupun datangi polisi, kabari aja ke pabrik, insya Allah aman. Kemarin polisi datang lagi ke pabrik, kira-kira 2 minggu yang lalu saya dapat kabar. Tiba-tiba dari Mabes Polri datang polisi ke pabrik tuh. Teman-teman, ini cerita juga. Pihak pabrik tuh udah pengalaman istilahnya dikerjain polisi, Bapak Ibu ya. Dulu pihak pabrik itu sudah sampai mengeluarkan uang 100 juta ya. Hanya karena kesalahan dari pihak maklun, pemesan. Yang mesan orang lain, perusahaan lain melakukan pelanggaran orang lain, pihak pabrik yang kena ya. 100 juta dia harus ngeluarin uang. Ya. Nah, sekarang udah aman karena polisi kemarin datang mencari-cari kesalahan, dipanggil ke Mabes Polri, ternyata aman, lolos. Katanya mendapat kabar alasannya polisi, di sini produksinya mengganggu tetangga, katanya gitu kan. Limbahnya mengganggu tetangga, gitu. Terus produknya sudah surat-surat menyeratnya lengkap nggak? Kira-kira begitu pertanyaannya ya. Akhirnya dipanggil ke polisi, Polda Metro Jaya besoknya ya. Tapi alhamdulillah lepas. Ya, saya dapat kabar dari Pak Pabrik lepas. Ini cerita intermezzo ya teman-teman. Bagaimana produk kita ini udah aman dari segi BP POM, halal MUI, sama dari segi Polda Metro Jaya atau pihak kepolisian mereka sudah sering ke pabrik Kinan, bahkan kita sudah terakhir itu kata kemarin tuh kata Pak Eri ya dari pabrik, sampai ada backup dari Mabes Polri kalau ada apa-apa, kalau ada yang manggil apa-apa. Nah, ini berhubungan sama produk sendiri nih Pak Edward atau teman-teman yang punya produk sendiri ya. Produk market fit. Nah, ini yang atas tuh produk kita, yang bawah tuh market. Ini di Kinan sudah saya tinjau juga Bapak Ibu, di Kinan ya, di MMPP sudah saya tinjau. Produk kita tuh sudah produk market fit. Pertama, produk tuh UX ya, user experience. UX tuh user experience ya, pengalaman pengguna. Pengalaman pengguna alhamdulillah pada puas. Saya dapat kabar dari 2 bulan penjualan ini, hampir 100% pada puas ya yang dapat saya kabaran. Mungkin yang saya belum dapat kabar yang tidak puasnya ya, karena semuanya melaporkan puas dan testimoninya bagus. Ada 1-2 yang bukannya belum puas tapi nunggu respon kulitnya karena prosesnya dia kulit sensitif. Jadi kalau kulit sensitif prosesnya lama ya, mungkin lebih dari seminggu 2 minggu ya. Tapi kalau untuk kulit yang berminyak normal atau kering itu kurang dari seminggu dari respon. Nah, kemudian ada respon 4 hari, 3 hari, ada yang seminggu, responnya pada bagus. Nah, user experience ya. Lalu kedua, fitur settingnya fitur produknya, ya manfaat produknya itu bagus sekali ya, sudah teruji di lapangan dan banyak sekali nanti jenis-jenis produk akan diluncurkan selain dari 3 produk tadi, marketplace, facial wash ya, serum sama produk day cream. Nah, teman-teman yang jual produk lain atau jasa sendiri, coba bayangkan produknya dari user pemakainya, user experience-nya udah pada puas belum sebelumnya. Kalau sudah pernah diluncurkan di offline ya. Kalau belum, berarti saatnya sekarang menguji selama 3 bulan ke depan. Ini catatan bagi teman-teman yang produk sendiri ya. Uji selama 3 bulan ke depan produknya layak nggak di mata konsumen. User experience, fitur unggulannya apa saja ya, fitur-fiturnya. Value proposition. Di mata pengunjung, di mata pembeli, nilai kita posisinya sebagai apa? Kalau Kinan, ya kalau skincare Kinan, value proposition-nya adalah skincare yang sudah berfasilitas dengan konsultasi free dokter kesehatan ya. Skincare yang menjual produk skincare yang aman ya, dan plus ada konsultasi gratis dengan dokter kecantikan. Itu value proposition-nya ya. Jadi kita sudah ada kliniknya, klinik online-nya. Walaupun dulu buka klinik offline, tapi karena pandemi dialihkan ke online. Itu nilainya. Makanya pembeli itu bebas mau konsultasi sebelum mereka transaksi. Sebagai contoh nih, saat ini di kita sedang terjadi komunikasi antara calon konsumen di Malaysia, itu agennya namanya
Jenny Malaysia punya calon konsumen yang keningnya itu jerawatan beruntusan ya, beruntusan seperti mau ada flek atau mau ada jerawat. Itu sebelum beli konsultasi dulu ke Bu Dokter di Indonesia ya, konsultasi. Setelah ditanya sebelumnya pakai kosmetik merek apa, oh ternyata pernah pakai skincare merek tertentu dan produksinya di Indonesia. Nah karena produksi Indonesia dan kita kenal, Bu Dokter juga kenal, disuruh detox dulu. Detox artinya berhenti dulu, nggak usah pakai selama 7 hari. Karena dia udah pakai itu selama 3 paket, kata beberapa bulan hasilnya malah kurang bagus. Nah disuruh detox dulu, berhenti, nanti hari ke-7 baru pakai produk Kinan. Ya, dan tapi belum pakai, dikonsultasikan dulu. Tampak wajah depan, tampak wajah kiri, wajah kanan, nanti Bu Dokter kasih saran mau dilanjutin sama produk Kinan yang tipe apa, gitu ya. Mau ada tambahan anti iritasi nggak? Karena Bu Dokter juga punya anti iritasi dan lain-lain. Nah ini kelebihan kita nih teman-teman. Begitu konsumen udah puas nanti pasti dia repeat order, ya pasti dia repeat order. Bagi agen yang sudah menerima konsumen itu pasti merasa senang karena nanti agak konsumennya repeat order ya. Nah setelah produk kita bagus tadi, anggapan kita ya dan pengalaman mungkin, itu ketemulah marketnya. Ya marketnya itu kebutuhannya apa, terus kita sudah tahu juga target customer-nya ya. Kita sudah tahu kira-kira target customer-nya adalah misalnya umurnya 25 sampai 50 misalnya. Atau targetnya adalah kebanyakan ibu-ibu muda yang punya anak ya. Atau targetnya adalah orang-orang pekerja. Nah, kita sudah bayangkan sendiri tuh kalau sudah dicoba selama 3 bulan. Nah, ini kurvanya Pak Edward dan teman-teman ya, bagi yang punya produk sendiri, kurva kehidupan produk ya. Kalau Kinan sudah saya uji coba, kurvanya seperti ini ya. Masa bayi itu 3 bulan pertama, grafiknya di bawah ini ya. Di bawah masih uji coba. Jadi belum terlalu tinggi perkembangannya, grow-nya ya. Masih bayi, infants ya. Setelah 3 bulan naik ke atas, naik ekspansi. Saat ini Kinan sedang ekspansi nih kita. Yang sedang ekspansi dengan mau grand launching Desember. Nah, Desember kita grand launching ya. Pada saat kita ekspansinya kita promosi kencang-kencang. Sekencang-kencangnya promosinya, baik dari mitra maupun dari produsen maupun dari LP, kencang-kencang. Karena apa tadi? Produk MVP tadi 3 bulan pertama itu sudah layak jual. Kan tadi ada namanya produk MVP, minimum viable product. Itu sudah melewati garis titik-titik ini ya. Produk MVP itu sudah melewati garis batas aman pertama ya. Nah, setelah itulah kita kencengin promosinya. Nah, nanti pada saat itu udah masa matang, sekenceng-kencengnya. Targetnya mungkin terjual ribuan paket mungkin ya, atau targetnya dari kita misalnya 1 miliar sebulan, ya kita targetin dari pabrik. Nah, ini posisinya adalah di ekspansi, ya, di ekspansi. Nah, kalau ekspansi udah naik, kita memasuki masa matang, maturity ya. Nah, teman-teman ketika masa matang ini hati-hati akan terjadi perubahan signifikan apakah dia naik atau turun lagi ya. Kemungkinan kalau tidak update produk dia akan turun. Dia akan turun seperti ini gambarnya. Nah, ini fase 3 ya. Jadi yang punya bisnis hati-hati, mungkin sudah ada yang ngerasain bisnis sendiri atau bisnis produknya. Kenapa suatu ketika produk itu setelah booming kok turun lagi ya? Ada grafiknya ini ya. Ini umurnya produk, pertumbuhannya normalnya begini Bapak Ibu. Ada fase learning 1, learning 2 ya grow fast. Ada yang ketiga fase menurun, decline ya, menurun. Iya bisa cari di Google Pak. Ya kurva ini cari di Google kok. Saya cari di Google dan ini saya belajar juga dari para ahlinya ya. Cari di Google. Kurva sigmoid namanya. Nah, RWP sama Kinan berada di fase 1 learning ya. Sekarang sedang menuju fase 2 grow, pertumbuhan. Bayangkan produk teman-teman sekarang kalau udah fase 1, 3 bulan udah lewat tuh ya. Sekarang mau melewati bulan keempat dan seterusnya, grow. Nah, kalau udah masa misalnya grow sampai ke 1 tahun, ini siap-siap inovasi produk kita. Inovasi, Pak Edward teman-teman. Pada masa fase ketiga nih rawan untuk turun. Kenapa? Karena orang sudah jenuh dengan produk kita. Atau merek kita sudah jenuh, tidak ada perubahan signifikan, tidak ada upgrade, tidak ada fitur-fitur tambahan. Nah, akhirnya apa? Pasar beralih ke merek lain. Makanya kita kenal merek-merek lain yang sudah membumi ya, sudah dikenal bertahun-tahun itu kayak Samsung, kayak mungkin produk-produk handphone ya, produk-produk elektronik. Mereka selalu melakukan perubahan-perubahan atau namanya penambahan fitur, keluar seri-seri terbaru. Ya, coba bayangkan kalau Samsung atau merek-merek terkenal itu kayak Apple tidak meluncurkan produk terbaru dari tahun ke tahun, produknya itu saja. Ya, tidak ada seri terbaru. Coba bayangin, pasti terjadi fase ketiga, penurunan. Ya, disinilah akhirnya konsumen nanti
memilih produk lain, teman-teman. Ya, saya udah rasakan juga. Ketika kita nggak upgrade info, materi atau produk, terjadilah penurunan omset. Nah, ini nanti teman-teman bermain di funneling system antara kurva nomor 2, grow, sampai kurva ketiga, decline itu. Sebenarnya kita bermain nanti di funneling system sama namanya tadi yang kedua flywheel marketing, ya, funneling marketing, flywheel marketing. Ya, saya tunjukin ini. Oke, ini riset. Oke, ini produk online ya. Kita masih nyambung yang. Oke, ini saya tunjukin yang. Nah, ini dia, ya. Kalau kita sudah bermain tadi bagaimana meningkatkan omset sampai ke pertumbuhan, teman-teman berada di ilmu funneling ini. Bagaimana orang sudah beli ya, dari awareness, taruhlah awareness ke consideration itu 3 bulan, teman-teman, yang tadi saya anggapnya masa pertumbuhan, masa bayi, ya. Nanti setelah pembelian bulan ketiga dan seterusnya mulai tumbuh tuh, ada repeat order, retention, ya, menjaga pelanggan. Nah, inilah fase-fase yang rawan nih, fase pertumbuhan kita, ya. Ada advokasi, promosi dan mulai tumbuh. Kalau ini tidak dijaga, fase retention, fase advokasi, nanti terjadi fase 3 yang menurun tadi, ya. Nah, fase retention advokasi ini ditambah dengan flywheel marketing. Dia tidak cukup sama ilmu funnel. Kalau ilmu funnel kan konsumen tuh berada di akhir. Nah, ini ilmu funnel nih, nomor kiri, yang kiri. Marketing, sales, customer. Customer tuh di akhir. Jadi ketika customer di akhir, tujuan akhir, berhenti di situ omset kita. Makanya tidak terjadi yang namanya peningkatan, justru terjadi penurunan omset. Karena apa? Fiturnya sudah jenuh, orang sudah kenal. Oh, itu lagi, ya. Tidak ada info terbaru. Itu yang terjadi tuh kalau funnel marketing tidak di-upgrade dengan flywheel. Ini nomor sebelah kanan flywheel. Flywheel ini adalah customer-nya selalu ada di tengah. Pikiran kita nih, kalau jual produk kinan, atau teman-teman jual produk jasa sendiri, pikirkan bahwa customer bukan di ujung. Customer itu ada di tengah. Dia seperti roda gila namanya. Flywheel, itu saya baca ternyata asal-muasalnya dari ilmu fisika, dari efek fisika. Fly kayak orang terbang atau orang stellar, Bapak Ibu, ya. Wheel itu roda. Mungkin teman-teman tahu bahasa teknis roda gila itu ada di piston atau di kopling, ya. Nah, rodanya itu menjaga kopling sama pistonnya itu stabil, ya. Perputarannya. Rodanya itu sebenarnya customer, piston nama yang lainnya itu gesekannya sama kopling itu adalah kayak service, marketing, sales, ya. Itu ada di kiri-kirinya. Nah, karena roda gila itu ada di tengah, dia itu menjadi pusat energi. Customer itu pusat energi. Begitu penjualan kita sudah terkumpul dengan jumlah customer yang banyak, justru customer yang membesarkan kita. Flywheel itu konsepnya adalah membesarkan bisnis dengan memanfaatkan mitra customer. Customer jadi mitra. Ya, bukan customer jadi ujung akhir penjualan ini yang sebelah kiri. Ya. Kalau jadi ujung terakhir penjualan, teman-teman nggak punya mitra, teman-teman tenaganya selalu terkuras karena selalu menggunakan iklan baru lagi atau menambah karyawan. Ya, ini terjadi pada bisnis yang tidak hemat karyawan, ya. Mereka menambah karyawan tapi tidak tahu karyawannya tidak efektif bekerjanya. Lebih efektif lagi kalau konsumen yang diberdayakan, ya. Yang sebelah kanan ini. Konsumen diberdayakan, kasih aja reward konsumennya. Nah, ini terjadi ya di dunia bisnis. Saya malah baca ini flywheel ini kok ilmu fisika diterapin dalam dunia bisnis. Ditemukan dari 2018, masih baru nih flywheel, teman-teman. Sementara funnel marketing ini ditemukan 200 tahun yang lalu, udah hampir 2 abad. Funnel marketing. Kalau yang flywheel baru 2018 dimunculkan. Memahami efek roda gila pada efek fisika dari mesin, ya. Jadi customer itu jadi pusat energi. Nah, itu yang kita pelajari, teman-teman, sampai nanti ujungnya. Makanya kalau orang mengetahui ilmu, kalau teman-teman nggak tahu, ikutin aja alurnya. Saya sedang menyeting itu sama Kinan atau sama sistem MPP, saya sedang setting. Teman-teman tinggal memanfaatkan settingan kita atau ilmu kita. Nanti teman-teman berada di pusaran ini nanti, pusaran flywheel, pusaran funneling, supaya teman-teman itu berada sebagai pelaku yang memanfaatkan keuntungan ini, ya, memanfaatkan keuntungan sistem yang kita bikin. Seperti yang kemarin seminar saya sampaikan di MPP, teman-teman tidak wajib menguasai ilmu ini sampai mahir, karena tidak mungkin dalam waktu 3 bulan mahir. 1 tahun pun belum tentu mahir kalau nggak rajin praktek. Nah, kita, tugasnya saya atau tim atau sistem kami nanti yang membuat sistem ini bekerja buat teman-teman, tapi teman-teman usaha harus ada usaha. Usaha ada, minimal 1. Usahanya adalah follow up, minimal itu. Ya. Begitu ada masuk, orang minat, tolong bantu follow up.
Nah, kalau nggak follow up ya susah, nanti teman-teman nggak dapat penjualan ya. Tugas utama teman-teman adalah follow up selain setting-setting yang kita ajarkan. Ya. Oke, ini konsepnya ya dari yang penjualan kita tadi, targetnya adalah teman-teman nanti memahami sampai ke flywheel marketingnya ya. Nah, ini sudah saya jelaskan. Ya, mempertahankan pelanggan supaya repeat order ya. Nanti yang berdua produk sendiri atau produk kinan, usahakan pelanggan itu repeat order ya. Jangan sampai pelanggan didiemin ya. Nanti akan terjadi promosi dari mulut ke mulut. Ini diterapin di mana? Ilmu di website bisa, ilmu di FBS, IGS juga bisa ilmu ini. Ya. Nah, terus bagaimana tuh nanti kita promosi? Nah, teman-teman pakai ini promosinya. Ada promosi gratis, ada promosi berbayar. Ya. Promosi gratis itu pakai SEO Google yang kita ajarin nanti ya, SEO Google, FB organik juga bisa, IG organik juga bisa, WA marketing, marketplace juga bisa. Tapi kita marketplace tidak diajarin, tapi karena ini gratis. Silakan pakai sendiri. Yang kita ajarin sampai WA marketing saja ya, yang gratis-gratis itu. Ini sudah sangat bagus untuk promosi tanpa biaya iklan ya. Yang berikutnya nanti pakai iklan Bapak Ibu, pertama belajar IG Ads. IG Ads ya. Nanti berlanjut ke FBS lalu Google Ads. Hanya itu ilmu promosinya, itu sudah sangat besar ya. Ilmu promosi yang sangat besar. Nah, ini customer journey yang teman-teman akan lewati, dan ini sistem yang kita bikin. Teman-teman nggak perlu buat sistemnya, kita yang bantu ya, kita yang bantu buat sistemnya, nanti lama-lama terbentuk sendiri ya. Awareness, consideration, purchase, retention, aplikasi. Kalau dibuat alurnya seperti ini ya, awareness, consideration, ini panjang alurnya ini. Nah, teman-teman juga ikutin aja alur kita, nanti insya Allah bisa terbentuk sistemnya ya, sampai terjadi penjualan. Nah, ini dia ya, kalau satu pasar kita garap, misalnya pasar Google. Pasar Google, teman-teman nih, hari ini kita belajar Google dan seterusnya ya, selama 1 bulan ke depan kita belajar SEO Google. Pasar Google sehari itu 6 miliar, sehari ya, seluruh dunia 6 miliar pencarian ya. Nah, sementara pengguna di Google saja, yang pengguna internet saja itu sekitar 4,6 miliar pengguna internet. Berarti teman-teman punya pasar berlimpah. Kalau orang Indonesia 200 juta, berarti 200 juta lah pasar kita ya. Tapi kita skincare itu di riset kemarin jumlahnya sekitar 4 juta ya, 4 juta jumlahnya ya. Jumlahnya 4 jutaan kalau skincare saja ya. Nah, kita akan lihat di sini alatnya ini. Nah, teman-teman akan pakai ini pertemuan hari ini, kita belajar meriset kata kunci menggunakan alat namanya Google Keyword Planner ya. Ini linknya, nanti teman-teman ikutin saja, kita praktek. Saya minta dibantu Pak Dani, nanti asisten pengajar Pak Dani yang akan bantu praktek, teman-teman ikuti ya. Kita nanti buka link ini, bagaimana buka Keyword Planner. Nanti dari Keyword Planner itu akan keluar, minta login pakai email Gmail. Nah, dia login pakai Gmail, akan masuk ke nanti fitur-fitur next. Selanjutnya tekan selanjutnya akan menuju ke fitur riset keyword, discover new keyword. Jadi yang tadi di atas ini, pintu masuk loginnya, buka Keyword Planner, tapi nah minta email Gmail masukin, terus next terusnya lanjut. Nah, nanti akan menemukan alatnya namanya discover new keyword ya. Discover new keyword itu kita masukin kata kunci produk kita yang kira-kira kita ingat-ingat saja. Contoh ini ya, saya mau jual skincare, produknya produsen skincare, krim perawatan wajah, serum wajah, menghilangkan flek hitam, krim pencerah wajah, mengatasi jerawat, ada 6. Ada 6 nih Bapak Ibu ya. Batas maksimal berapa? 10. Di situ dibatasi maksimal 10 keyword yang kita masukkan. Tapi kalau kita cuma dengan 3, ingat 6 produk kita itu keywordnya segitu-segitu, ya silakan masukin berapapun ya. Asal jangan satu terlalu sedikit. Lalu get result, tekan get result, nanti Google akan ngeluarin kata kunci yang berhubungan sama 6 ini. Ketika saya get result, dia akan ngeluarin jumlahnya, ternyata wow, 6.432. Bisa kebaca nggak dari situ ya? Coba teman-teman komentar di chat atau di suara, itu 6.000-nya bisa kebaca nggak? 6.432 angkanya. Teman-teman, silakan. Kebaca, Pak. Oke ya, kebaca ya. Ini pertanyaan dari Pak Farudin, promosi kenapa nggak dimulai dari Google Ads, sekalian belajar website SEO baru EBS. Oke. Di bulan pertama ini kita belajar website SEO Google, Pak. Website SEO Google. Nah, lalu setelah selesai setting-settingnya, kita buat ke GMB, lalu ke FBS IGS. Ya. Kemarin di angkatan pertama seperti itu, karena banyak teman-teman yang pengen tahu di FBS IGS ya.
Kita belum belajar Google Ads di bulan ke-1, kedua itu ya. Nah, di sini nanti kita akan diskusi. Setelah nanti belajar tentang website, kita akan diskusi mau Google Ads atau FB Ads, guys. Karena kalau Google Ads, dia nyambung dari website SEO nyambung. Tapi kalau kita mau ke FB Ads, dia nggak nyambung materinya, tetapi masih saling melengkapi. Nah, kenapa kemarin mempertimbangkan FB Ads? Karena kalau di FB Ads itu dapat biodata, Pak, biodata prospek. Harganya nggak terlalu mahal sih dapatnya. Ya. Sementara di Google Ads kita nggak dapat biodata prospek. Kita hanya dapat klik ke website, Pak, jumlah klik yang klik ke website. Kalau mau dapat biodata, di Google Ads juga ada fiturnya, saya pernah nyoba, cuman setelah saya tes kok harganya mahal ya. Di Google Ads itu satu biodata itu mahal sekali. Saya ngecas 10.000 per prospek aja nggak dapat saya. Saya cas misalnya 10.000 per prospek dapat biodata, saya nggak dapat karena nilainya mungkin di atas 10.000 per prospek ya. Sementara anggaran iklan untuk peserta kita saranin karena masih pemula 25.000 per hari. Bayangin kalau 25.000 per hari, prospeknya misalnya kenanya 15.000, berarti cuma dapat satu. Satu hari dapat satu prospek ya untuk biodatanya. Sementara kita tuh pengen dapat biodatanya ngajarin murid ya, bukan dapat klik doang, tapi dapat biodata. Nah, di FB Ads karena lebih murah, biasanya itu kenanya di bawah 5.000. Ya, di bawah 5.000 per prospek. Ada yang kena juga di atas 5.000 tapi masih di bawah 10.000 lah ya. Dengan anggaran kan 25.000 bisa dapat lah 3 gitu ya. 4 bisa dapat, Pak. Itu udah pertimbangannya, Pak, kemarin. Saya mempertimbangkan anggaran peserta karena anggaran ini cukup sensitif kalau dibuat gede ya. Teman-teman nanti belum seminggu udah kena mungkin 100.000 lebih ya. 200.000 lebih itu kenanya begitu. Tapi teman-teman nanti setelah bulan kedua baru kita pertimbangkan apakah mau pakai Google Ads atau FB Ads. Karena ini teman-teman akan tahu sendiri ketika sudah belajar SEO. Karena SEO ini kan masih nyambung sama keyword. Keyword nyambung sama Google Ads. Ya. Keyword nanti nggak nyambung sama FB Ads. Nggak nyambung ya, tapi dia ada kaitan dengan harga prospek. Ya. Begitu Pak Farid ya, kita akan terapkan ini bulan kedua, tergantung kesepakatan nanti. Karena tetap semuanya dipakai, Pak. Tapi kita akan prioritaskan mana dulu, mau Google Ads atau FB Ads ya. FB Ads itu satu paket. Nah, jadi kita ngambil barengan kalau itu ya. Oke. Ada Pak Denny ya. Pak Denny ngabari Google Ads sekarang lawan band, Pak. Oh, benar ya. Pak Denny ini udah sering pakai Google Ads nih, pemain Google Ads ya. Rawan bandnya kenapa Pak Denny? Pak Denny kan udah sering nih pakai Google Ads. Rawannya gara-gara website atau gara-gara copywriting iklannya Pak Denny? Saat ini. Gimana Pak Denny? Pak Denny Yusran yang udah sering pakai Google Ads mempromosikan paket internet ya. Murid saya juga kemarin pasang iklan Google Ads awalnya bagus ya. Promosinya produk BP, Bitis Propolis. Setiap hari itu ada 3 orang lah yang ngubungi Bapak Ibu ya, 3 sampai 5. Anggarannya berapa? 25 sampai 50.000 ya per hari. Ada 1-2 penjualan lah tiap hari ya dari anggaran 50.000 itu. Tapi sekarang udah hampir 2 minggu dia lapor ke saya, Pak, kenapa ya iklan Google saya kok nggak ada yang ngubungi lagi? Nggak ada yang ngubungi gimana? Katanya. Itu kemarin kan ada yang ngubungi hampir tiap hari, terus ada closing. Sekarang nggak ada yang ngubungi katanya. Ada juga satu-satu tapi nggak closing. Saya tanya, 50.000 itu Bapak Pak habis nggak sama Google? Enggak Pak katanya. Loh, kalau nggak habis berarti ada yang salah itu. Mestinya kalau 50.000 dipakai itu habis baru benar kita iklannya ya. Tapi kalau nggak habis betul ada yang salah settingannya. Nah sampai sekarang saya main ketemu sama murid tuh secara privat, saya minta waktunya, dia belum ketemu juga waktunya karena sibuk ya. Padahal saya pengen bantu ya bagaimana membaca datanya. Ini Pak Denis ngabari, baru buat iklan, kadang langsung suspend karena mengakali sistem, atau bahkan pemberian manusia padahal belum transfer. Iya, oke nanti Pak Denis ya. Ini pengalaman Bapak ya. Saat ini Bapak masih jalan iklannya Pak Denis? Iklannya Pak Denny Yusran? Ya, masih oke ya. Nanti kita diskusi ya kalau teman-teman Pak Rudin ya yang mau iklan Google Ads nggak apa-apa. Ya, pertimbangannya tadi masih nyambung dengan SEO, tapi tadi biayanya lebih mahal ya, dia lebih mahal daripada iklan FB Ads. Makasih Pak Isran informasinya ya. Insya Allah nanti kita nyambung materinya. Jadi teman-teman ini kelihatan 6.432 keywordnya, padahal saya ngetiknya 6 ya. Ini data 1 tahun terakhir di akumulasi per bulan ya. Dibaca di kanan atas
Agustus 2020 sampai Juli 2021, dia 1 tahun dibuat rata-rata ya. Lalu saya download teman-teman di Excel keyword yang 6.000 ini. Saya download, hasilnya nanti seperti ini. Nah, tadi ya yang saya iklankan, apa saya promosikan di kelas-kelas persiapan pensiun ini ya. Ada warna hijau dan warna kuning. Yang hijau yang saya pilih, yang kuning itu nanti belakangan ya. Jadi bertahap milihnya. Cuman kalau di total jumlahnya 3,9 juta atau 4 juta pasar skincare yang saya ketik itu. Nah, inilah pertimbangan alat riset di Google yang sangat canggih dan cepat ya, mengetahui pasar dalam waktu singkat kurang dari 1 jam. Nah, dengan begini, Bapak Ibu yang jualan skincare itu harus yakin omset 50 juta itu hanyalah bagian kecil dari pasar, itu ada 0,005%. Ya. Kalau Bapak Ibu mendapatkan 50 juta dari skincare ini, itu sangat-sangat mungkin karena pasarnya berlimpah dan itu baru 0,5%, belum sampai 1%. Ya, 50 juta. Apalagi Bapak Ibu nargetin cuman awal-awal saya pengen 10 juta dulu Pak sebulan. Sangat-sangat mungkin ya, sangat mungkin karena ini pasarnya sedang menunggu, sedang berlimpah. Ada kemarin seminar Zoom di teman-teman yang pengusaha juga di online. Itu sekarang sedang terjadi permulaan dari demand shock. Teman-teman pernah dengar namanya demand shock, permintaan yang kaget, permintaan yang balas dendam. Istilahnya balas dendam gara-gara 1,5 tahun tuh terjadi pandemi, permintaan menurun. Sekarang itu permintaan sedang tinggi, demand shock istilahnya. Siap-siap UKM katanya menghadapi masa-masa demand shock. Ya. Permintaan yang tinggi, kaget permintaannya, kita nggak siap, kita nggak bisa jualan. Nah ini sekarang teman-teman belajar MPP, mau jual produk kinan, mau jual produk apapun, siapkan diri untuk menerima order. Istilahnya begitu ya. Siapkan diri untuk menerima permintaan yang tinggi, karena orang sudah mulai berkeliaran offline. Karena orang sudah mulai berkeliaran mencari produk lewat online, tidak tatap muka, lewat online banyak kan. Dan kita siapin sistemnya lewat online. Ya. Ini ada yang masih nyambung di chat mungkin? Siap, oke Pak Denis ya, oke siap. Nah inilah teman-teman yang akan kita praktikkan hari ini. Tadi adalah pengantar, ya. Sekarang kita mau praktik riset pasarnya. Nah sebelum saya praktekin nanti sama Pak Dani, asisten ya Pak Dani, teman-teman silakan bertanya dulu apa yang mau ditanyakan tentang materi dasar tadi, pengenalan, fitur, atau mungkin fasilitas. Silakan saya buka tanya jawab dulu sekitar 10 menit. Ini Pak Jo, sebentar saya Pak Jo ya. Pak Jo jadi ningrat di chat. Nanti diajari cara baca data dan cara shoppingnya. Oh iya, di Eropa itu paling banyak. Nanti kalau sudah punya website, sudah punya EBS, Bapak Ibu belajar cara baca data. Karena itu materi yang saya senangi. Saya paling, insya Allah paling menyenangi menguasai materi cara membaca data, Pak, analisa data. Jadi kalau kita sudah punya website, bagaimana membaca data dari Google, bagaimana membaca data dari Facebook, dari IG, atau dari tempat kita promosi, itu ada laporannya. Dan kita dengan membaca data bisa mengetahui situs kita sehat atau tidak. Ya, pengunjung kita banyak atau tidak. Itu Pak Jo ya. Kita akan baca data dan cara solvingnya, solusinya. Ketika terjadi sesuatu, penurunan, atau pengunjung kok nggak naik-naik sih Pak. Saya sudah 3 bulan atau 4 bulan kok pengunjung begini-begini. Ah, itu baca data. Ya, baca datanya. Itu Pak Jo ya, insya Allah kita belajar. Lalu Pak Teguh, dapat template email follow-up tidak? Oke. Email follow-up itu dipelajari mungkin Pak bulan setelah 3 bulan. Karena 3 bulan pertama teman-teman nggak akan siap itu materi follow-up email. Karena itu materi tingkat lanjut. Jadi yang dapat email follow-up itu adalah teman-teman yang sudah siap nanti setelah bulan ketiga. Karena bulan ketiga, bulan 1, 2, 3 kita nggak pakai email follow-up. Ya. Kita pakai cara-cara manual, WA marketing dan lain. Website is Google, AdWords, IGS. Ya. Tapi kalau sudah di atas bulan ketiga, teman-teman nanti yang siap dengan follow-up system, list building, paneling, email follow-up-nya saya kasih semacam template kisi-kisinya Pak. Follow-up 1 apa, follow-up 2 apa, follow-up 3 apa, follow-up 4 apa, follow-up 5 sampai follow-up 10. Saya udah siapin Pak Teguh ya. Insya Allah bagi yang sudah siap nanti setelah bulan ketiga kita siapkan. Teman-teman ini ilmu yang mahal kalau teman-teman tahu. Ilmu follow-up ini yang ditanya Pak Teguh ya. Ini saya cas kalau sistem list building ya di perusahaan itu follow-up 60 juta Bapak Ibu ya. Jadi biaya kalau di perusahaan itu kalau belajar atau pakai jasa kita setahun 60 juta. Jadi kalau teman-teman dapat ilmu dari saya nanti bonus ya dari MPP
Itu tolong dipraktekkan, tolong dimanfaatin karena ilmu ini mahal. Ilmu follow up lewat software, ya. Ilmu follow up lewat list building, lewat funneling, ya. Ilmu mahal dan ini tidak sembarang orang bisa dikasih, ya. Ini tergantung kesiapan. Tapi dengan email follow up ini teman-teman bisa lebih ringan kerjanya, lebih ringan follow up-nya dan lebih banyak closing-nya. Ya, dengan ilmu follow up email ini lebih banyak closing. Pak Jo, terima kasih. Ya. Kemarin sudah ngiklan, kurang paham cara baca data dan problemnya. Iya, kalau sudah ngiklan, kita tidak bisa membaca data, biasanya kita nggak akan tahu bagaimana meningkatkan performa iklan kita, yaitu adanya di data. Mbak Bumila, ya, saya juga belum ada email follow up-nya, Pak. Oke, nanti dikasih ya email follow up. Setelah bulan ketiga. Jadi teman-teman fokus, pesan saya untuk menjaga fokus gini, Pak Teguh, teman-teman, Bu Mila dan lain-lain ya. Pesan saya satu aja. Selama Bapak Ibu belajar MPP, ya, tolong jangan tergoda dengan ilmu di luar. Ini pesan saya satu aja. Ilmu di luar itu saya yakin banyak sekali dan sangat bagus. Saya akui banyak dan bagus selain yang dari Eropa. Semua itu berdasarkan pengalaman. Jadi ada yang pengalaman pakai ilmu follow up juga, pakai ilmu ads juga, iklan juga, tapi tekniknya berbeda-beda. Ya, kata Bu Mila banyak di luar ini, banyak sekali. Saya sudah cek di luar itu, bagus-bagus. Nah, permasalahannya itu menjadi puzzle yang tidak tersambung sama ilmu RWP nanti. Itu permasalahan utama. Puzzle itu, ini saya tunjukin, menjadi rumit kalau Bapak Ibu belajar di luar barengan sama RWP, kalau belum paham. Ini saya ada ilmu puzzle-nya tadi. Ya. Ini pesan saya selama belajar MPP 3 bulan dan terusnya, kalau teman-teman belum menghasilkan misalnya target 10 juta, atau target omset misalnya 30 juta, jangan dulu pakai ilmu dari luar. Karena puzzle-nya berbeda nyambungnya nanti. Ini ada ilmu puzzle-nya ya. Nah, saya cek di atas. Nah, lagi. Nah, ini dia. Ini puzzle-puzzle gini, ini berserakan Bapak Ibu di dunia online. Kalau Bapak Ibu belajar juga di luar, di Eropa juga belajar, sementara Bapak Ibu punya target misalnya 30 juta, 50 juta, itu untuk nyambung antara luar sama di Eropa itu agak susah, nyambung puzzle-nya. Karena mereka punya teknik yang berbeda, pengalaman yang berbeda. Saya punya teknik berbeda, punya pengalaman berbeda. Akhirnya apa? Bapak Ibu pusing sendiri, nyambunginnya. Makanya saya tolong percaya satu dulu, di Eropa dulu, setelah Bapak Ibu menghasilkan misalnya target 10 juta, 50 juta, ada ilmu luar yang kira-kira masih nyambung dengan ilmu sini, pakai nggak apa-apa. Karena Bapak Ibu sudah menyusun puzzle. Kalau udah menyusun puzzle, udah ada terbentuk omset, itu tinggal nambah ilmu baru nggak apa-apa. Saya juga melakukan itu. Karena saya juga belajar di luar, selain di sini, di Eropa, saya juga masih belajar. Hampir tiap hari juga saya belajar. Ketika waktu kosong nggak ngajar, saya selalu juga belajar di luar, lewat Zoom, lewat YouTube. Ya. Saya cari ilmu yang masih nyambung dengan ilmu yang sedang saya kembangkan. Saya belajar juga. Tetapi saya cari yang nyambung. Yang nggak nyambung saya lewatkan. Yang kira-kira fantastis, misalnya omset 1 miliar dengan teknik ABC, saya lihat, aduh nggak nyambung dengan ilmu saya. Saya kalau pelajar itu, saya butuh energi baru lagi untuk menyambungkannya. Mungkin 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan. Nah karena nggak nyambung itulah puzzle-nya saya stop itu, nggak saya pelajari. Walaupun menjanjikan misalnya 1 miliar sekian gitu ya. Teman-teman jangan fokus kepada omset ujungnya 1 miliar atau 100 juta gitu. Karena itu puzzle-nya berbeda kalau teman-teman ikuti. Lebih bagus belajar dari nol di dia karena tahu puzzle-nya. Tapi kalau belajar di RWP, ikut aja puzzle yang RWP susun. Ya, mudah-mudahan nih di chat teman-teman silakan setuju nggak ya? Silakan chat setuju nggak? Oke, yang daerah Indonesia Tengah ya Pak Teguh sudah waktu maghrib, Kalimantan ya waktunya. Saya silakan sholat maghrib. Bagi yang masih di Indonesia Barat masih ada waktu ya jam 17 saja. Oke, Pak Denny Yusran setuju. Setuju dulu nggak ya teman-teman ya? Pak Farudin, materi tentang website untuk mulai member adakah? Pak Farudin, untuk tentang member area, ini di Kinan disediain Pak. Di Kinan disediain nanti websitenya udah dibikin. Jadi teman-teman tinggal masuk aja ke member area, tinggal nanti daftarin membernya ke situ. Udah ada link affiliate-nya. Kalau buat website member area sendiri, itu tidak akan sama dengan kita teman-teman di sini. Teman-teman tidak wajib membuat member area sendiri. Makanya kita nggak ngajarin sistem member area karena member area itu dibuat oleh tim support di setting. Saya suruh tim support Pak yang setting. Udah di setting sama tim support, udah selesai, kita tinggal manfaatin.
untuk link affiliate-nya, untuk promosi melipat gandakan prospek, melipat gandakan penjualan. Tapi kalau kita belajar itu dari nol, pengelolaan, pembuatan dan pengelolaan itu tidak cocok untuk peserta yang rame-rame. Karena ini sifatnya custom. Saya biasanya ngajari ke privat, yang orang privat. Dan itu pun melibatkan tim support karena sistemnya custom. Nah, lebih bagus lagi Bapak ambil peluang member area Kinan, nanti tinggal manfaatin promosi. Ada link affiliate-nya. Kalau Pak Farudin atau teman-teman mau websitenya ada member area, nah tinggal konsultasi pribadi. Ya, karena itu adalah rumit, sesuatu yang rumit kalau diajarin bareng-bareng. Dia sistemnya sistem affiliate ya, member area, dan itu perlu tim teknis. Saya aja nggak mau, Pak. Saya nggak mau membuat member areanya setting, biar saya kasih tim support ya. Kita tinggal make. Itu Pak Urdin ya. Kalau mau belajar nanti custom aja sendiri. Kalau misalnya butuh, Pak saya butuh nih member area supaya saya bisa ngelola member, boleh. Teman-teman mungkin punya mindset, punya pengalaman, lalu pengen diaplikasikan di RP, apapun punya ide, silakan katakan, kayak Pak Farud ini, kita insya Allah punya pengalaman itu, tinggal nanti di custom, siapa yang cocok pakai member area, siapa yang tidak. Siapa yang cocok pakai link affiliate, siapa yang tidak, ya. Itu tinggal di custom. Oke, Pak Fardin ya. Nah, setuju dulu nih kayak Pak Denis. Setuju nggak teman-teman supaya tidak pusing ya? Fokus di ROP dulu selama 3 bulan ke depan. Jangan tergoda ilmu luar walaupun menjanjikan sampai 1 miliar katanya. Setuju nggak? Karena saya sudah mengalami pusing. Setuju, Pak. Bukan Bapak Ibu doang yang pusing. Saya sudah mengalami pusing belajar di luar bertahun-tahun, penghasilan saya nggak naik-naik. Gara-gara terlalu banyak ilmu. Ya. Ilmu di luar tuh bagus banget. Di YouTube coba lihat. Waduh, banyak banget deh orang ngomong yang masalah omset, masalah teknik-teknik ABCD, banyak banget ya. Tapi itu puzzle-nya berbeda. Ya, orang yang menerapkan itu dia puzzle-nya tersendiri beda. Bapak Ibu harus belajar dari nol ke dia. Tidak bisa belajar di tengah jalan. Karena belajar di tengah jalan itu puzzle-nya berbeda. Nyambungnya nanti sama RP berbeda. Ya. Kalau teman-teman setuju nih udah banyak ya, Pak Edward, Pak Sancoko, Pak Sigit, alhamdulillah pada setuju. Apalagi Pak Marsudi, Pak Ham setuju, Pak Farudin, Pak Mustafa, Pak Agus, Pak Budi, ya Pak Denis, alhamdulillah ya. Semua pada setuju. Silakan tinggal Bapak Ibu yang lain yang mungkin belum ngetik, silakan ketik setuju. Kalau oke, kita semangat bahwa dengan di RWP 3 bulan pertama targetin. Nah, Bapak Ibu targetin sendiri. Ada yang punya target, Kak? Tolong tulis. Dari potensi tadi saya bilang 50 juta itu target untuk pemula. Ada nggak yang punya target misalnya 10 juta per bulan? 20 juta per bulan, 50 juta per bulan, tolong tulis sekarang targetnya. Masing-masing tulis, karena ini motivasi. Bapak Ibu targetnya berapa? Sebutin. Pak Amam berapa targetnya? Ditulis dengan belajar ini. Lunas atau rumah, jumlahnya per bulan, omsetnya berapa dari yang Kinan? Targetnya, dan kita belajar ini 1 tahun loh. Jadi target Bapak Ibu tercapai berapa per bulannya? 50 juta, oke Pak Suparjo. Lalu yang lain, targetnya per bulan. 50 juta, Pak Hams, oke. Yang lain? 5 juta, oke. Untuk tahap awal 5 juta, oke. Pak Dini 50 juta, Pak Budi 30 juta, Pak Sancoko 75 juta, Pak Amam 20 juta, Pak Sigit 5 juta, oke. Pak Amam plus ya. Pak Marsudi 10 juta, Pak Randy 25 juta per bulan, oke. Nah, semua yang teman-teman tulis itu masuk dalam kategori pemula ya, karena tadi pemula saya bilang bisa 10 juta dengan 50 juta dengan memasarkan Kinan. Kalau Kinan ya. Kalau Bapak Ibu di luar Kinan, nah, hari ini kita belajar potensinya berapa ya. Oke, Pak Farudin 10 juta dulu. Masuk akal, Pak. Masuk akal ya. Untuk pemula 10 juta dulu. Hitung-hitungan kalau jualan Kinan 5 juta per bulan itu hanya menjual 20 paket ya, kira-kira 20 paket. 300.000 kalau harga 300.000 kali 30 paket aja 9 juta. Kalau 20 paket 6 juta. Nah, kira-kira jual 30 paket lah, Pak, itu 9 jutaan ya untuk target 10 juta. Untuk di Kinan ya. Jadi teman-teman hanya bermain di hitungan paket ya. Kalau targetnya jualan produk Kinan. Oke. Bagi yang jual produk sendiri, kita riset bareng-bareng potensinya berapa ya. Saya minta tolong nanti Pak Ardianto praktek ya. Siap teman-teman praktek nih. Jadi kita masih ada waktu sekitar 30 menit. 30 menit ini cuma kita praktek dulu. Jadi mohon maaf waktunya lebih banyak ke landasan. Teman-teman mudah-mudahan paham ya. Karena saya di hari pertama ini tidak banyak ngasih tugas teman-teman untuk langsung praktek full. Kenapa? Karena mindset itu harus dibuka dulu. Mindset teman-teman, kapasitas otaknya harus dibuka dulu. Ya, kapasitasnya ada 2 teman-teman. Mindset itu berhubungan sama kapasitas. Mindset ya.
Semakin besar kapasitas otaknya, semakin banyak bisa nampung potensi omset, ya, potensi ilmu, keahlian, ya. Tapi kalau belajar di RWP gini, belajar digital marketing itu teman-teman menaikin capabilities, skillnya dinaikin dengan belajar digital marketing. Nah, skill apapun kalau dipelajari terus-terusan, dia hanya cukup dengan otaknya yang segitu. Nah, makanya mindset itu bertujuan membuka kapasitas kita. Teman-teman memahami alurnya, itu kapasitas tuh. Memahami misalnya efek dari belajar, efek dari tidak belajar, efek fokus, ya. Lalu ada kapasitas yang berhubungan sama spiritual. Percaya bahwa dengan orang-orang yang percaya kepada berbuat baik, rajin belajar, itu Allah sesuai dengan prasangka hambanya, sesuai dengan usaha hambanya. Siapa yang rajin, dia akan dapat, ya. Sesuai dengan hasil usaha kita. Siapa yang malas-malasan, dia akan dapat, ya. Siapa yang berani bangkit, jatuh bangun, itu sebenarnya mengeluaskan kapasitas otak kita. Nah, saya sedang belajar juga meningkatkan kapasitas diri terus-menerus, karena otak kita ini dalam ilmu mind mapping, ya, karangan Tony Buzan di bukunya itu, ya. Otak kita ini selnya kalau disambung sampai ke bulan, katanya, itu jaraknya dari bumi ke bulan, nyambung lagi ke bumi lagi, itu Bapak Ibu. Bayangin sebegitu besarnya kapasitas otak kita. Saking besarnya sel-sel kita panjangnya, dari bumi ke bulan, bulan ke bumi lagi. Itu luasnya kapasitas otak kita. Tapi sayangnya katanya banyak manusia tidak memanfaatkan kapasitas otaknya. Ya, dia lebih banyak mengeluh, lebih banyak mengandalkan fisik, ya, fisik atau bentuk luarnya saja. Belajar terus, baca terus, tapi nggak praktek, gitu kan, ya. Pahami otak kita ini kapasitasnya, skill ini yang kita belajar itu keahliannya yang mau dimasukkan ke kapasitas. Jadi kalau skillnya banyak, otaknya nggak cukup nampung, kapasitasnya nggak gede, embernya nggak gede, Bapak Ibu nggak bisa nampung curah hujan yang banyak, nggak bisa menampung ilmu yang banyak, nggak bisa dapat omset yang banyak. Ilmu pertama adalah mindset otak, mindset spiritual, mindset tujuan hidup. Tadi saya bilang targetnya berapa? 50 juta, 30 juta, itu memperbesar kapasitas otak. Bapak Ibu sedang membuat kapasitasnya luas, 50 juta, 30 juta, 10 juta. Begitu udah dibuat gede kapasitasnya, nanti skillnya itu mengikuti. Skill kita ini sebenarnya mengikuti apa yang kita pikirkan, yang kita bayangkan, ya, mengikuti. Nah, kapasitasnya dibuat dulu dari awal. Teman-teman yang punya target, tolong dicatat nanti di bukunya masing-masing, bahwa punya target 10 juta, ya, punya target 5 juta, 20 juta, dicatat di kertasnya, karena ini bagian dari ilmu mindset dan bagian terkabulnya doa. Bahkan itu ditulis di meja, di dindingnya, di dinding teman-teman itu di meja belakang, target sebulan 50 juta, target sebulan 25 juta, ditulis. Dengan ditulis, diingat-ingat terus, Bapak Ibu akan mengarahkan ke sana energinya. Skillnya nanti diarahkan ke sana, ke kapasitas itu. Ditulis di situ, bahkan nanti pengalaman saya, Bapak Ibu harus buat program kerja harian. Program kerja mingguan atau harian, itu harus ditulis, setidaknya 1-2 poin harus ada tiap hari yang dikerjakan, ya. Dengan program kerja itu adalah membreakdown target. Targetnya misalnya 30 juta, itu dalam seminggu saya ngerjain apa. Nah, nanti kita belajar pelan-pelan, teman, karena ini sudah saya terapkan, hasilnya lebih bagus kalau kita memang membuat target dan ditulis, dibandingkan kita diem. Ketika kita punya target tapi diem gitu, nggak ditulis, lalu cuma dibayang-bayangin 5 juta, 5 juta, 10 juta, 10 juta. Lalu besok bekerja tidak punya catatan, tidak punya target. Akhirnya apa? Omset yang ditarget itu pasti lewat, nguap. Dia nguap, nggak akan terjadi cita-cita. Tidak akan terjadi fisiknya. Jadi fisik itu terjadi karena dipikirkan. Energi kuantum. Energi kuantum dari pikiran kita itu membentuk barang. Kuanta. Energi kuantum itu berasal dari kuanta-kuanta. Ya. Kuanta-kuanta itu energi terkecil, kalau dalam bahasa agama Islamnya zarah. Zarah, ya. Zat terkecil di dalam alam semesta itu zarah. Kalau teman-teman pikirkan itu sebagai suatu bentuk targetnya, energi kuantum itu, kuanta itu kan sendiri-sendiri, tapi kalau kuantum itu jamak. Nah, energi yang banyak itu akan membentuk di kepala kita jadi energi bawah sadar, ya. Dia energi bawah sadar akan membentuk target barang fisik. Barang fisik itulah omset, ya, penghasilan, cita-cita membeli barang fisik yang itu berasal dari energi kuantum di pikiran. Makanya itu perlu ditulis. Kapasitas otak kita digedein, ya.
Saya belajar juga di luar, tidak ada yang bermasalah dengan bisnis, yang ada tuh masalah di pelaku bisnisnya. Jadi bisnis ini punya target omset 50 juta, 10 juta, tapi itu akan tercapai kalau pelakunya sejalan ya dengan apa tadi, dengan mindsetnya. Nah, yang kita perlu benahi teman-teman adalah mindsetnya dulu, gedein otaknya, kapasitasnya, gedein targetnya, dan gedein nanti ikhtiarnya ya, dengan baca doa, dengan terus berikhtiar, insya Allah tanpa disadari target 50 juta pertama 5 juta, 10 juta, 15 juta naik sendiri teman-teman ya, naik sendiri tanpa disadari karena kita udah gedein kapasitas. Bayangin ketika saya dulu pertama kali belajar online, penghasilan cuma 50.000. Gimana bisa 50.000 bisa sampai sekarang bisa ngajar orang kalau tidak digedein kapasitas otaknya? Karena 50.000 per bulan itu nggak untung, rugi. Pengeluarannya hampir 1 juta. Penghasilan 50.000. Nah, dengan digedein terus kapasitas otaknya, nanti pengeluaran pemasukan lebih gede dari pengeluaran. Oke, ini pesan saya hari pertama, Bapak Ibu cukup rileks dulu, jangan terlalu tegang karena hari pertama kita membuka kapasitas. Kalau ini ada praktik dari Pak Dani, teman-teman ikuti dulu, nanti ada rekamannya. Fokus hari pertama menemukan pasar, ya menemukan pasar. Nah, ini Pak Dani sudah tulis nasihat saya rutin, baca, tonton 1 kali, praktik 3 kali. Harus lebih banyak praktik dibanding baca. Jadi kalau Bapak Ibu nanti lihat rekaman saya yang ini atau yang angkatan kemarin, itu nontonnya 1 kali aja, praktiknya 3 kali. Nah, bagi yang udah nonton video ke-1, coba lihat ada nggak di situ praktek tentang riset. Ada nggak Bapak Ibu praktek tentang riset? Yang sudah nonton sampai akhir, ada nggak? Video 1. Praktek tentang riset pasar. Ada ya Pak Sancoko. Nah, itu yang kita praktikkan sekarang nih, sebentar lagi. Pak Dani nanti praktikkan. Teman-teman ikuti saja, tapi riset pasar saja dulu. Kita belum sampai kepada buat riset. Minggu depan baru kita buat riset. Sekarang ini riset pasar, dalami dulu keywordnya. Pilih-pilih keywordnya sesuai target. Lalu nanti silakan difoto di grup. Kalau ini kepotong maghrib ya, misal kita praktik, lanjutkan sendiri di rumah malam atau besok risetnya, lalu foto-foto di grup. Kita akan lihat nilai keywordnya bagus atau tidak. Dari keyword tersebutlah nanti kita akan buat website. Ya, Bapak Ibu ikuti saja ya. Pak Suparjo, saya muridnya di tahun 2004, tapi tidak fokus jadi ambiar. Nah, ini pelajaran berharga juga ya. 2014, sekarang 2021. Pak Suparjo mungkin udah 7 tahun berarti Pak ya? 7 tahun ya? Nah, ini Pak Suparjo mungkin ilmunya banyak, saya yakin. Pak Suparjo ilmunya banyak nggak? Saya udah tahu Pak Suparjo belajar di RWP udah lama sekali. Ilmunya banyak nggak Pak di RWP sama di luar RWP? Mungkin jawab Pak. Lumayan banyak ya. Tapi kenapa tidak bisa fokus? Kenapa tidak bisa membentuk target omset misalnya 50 juta sebulan? Mungkin nyambung nggak dengan kata saya tadi? Terlalu banyak ilmu dipelajari lalu tidak fokus, lalu puzzle-nya nggak terbentuk, benar nggak? Puzzle Bapak nyambungnya susah. Puzzle yang omset 50 juta itu sebenarnya ada puzzle-nya. Mau ke 50 juta ada bentuknya. Misalnya 50 juta, itu bentuknya gajah. Ya Bapak Ibu bayangin, kalau omset 50 juta bentuknya gajah. Omset 10 juta bentuknya ayam. Puzzle gajah, itu misalnya disambung sama Pak Suparjo, telinganya nggak ada, hidungnya, belalainya nggak ada, ekornya nggak ada, gitu. Itu target 50 juta nggak tercapai Ibu, karena hilang puzzle-nya. Begitu juga dengan ayam, targetnya 10 juta misalnya. Mungkin nggak ada patoknya, ya, mungkin nggak ada kakinya, puzzle-nya itu. Bagaimana mau nyampe 10 juta? Tapi ilmunya banyak, tahu banyak hal, tapi nyambungnya susah. Nah, itu terjadi tuh banyak orang. Mungkin bukan 1-2, ribuan murid. Bahkan saya pengalaman sendiri belajar dulu di Asian Brain ya 2007. 5 tahun kemudian saya belajar di Asian Brain, ketemu banyak murid-murid sana yang bagus-bagus. Tapi 5 tahun kemudian saya ketemu sama orang yang belajar di sana, seangkatan saya lebih dikit lah, seangkatan atau lebih senior dari saya di sana. Dia kehilangan cara menyambung puzzle, kebingungan. Akhirnya dia belajar ke RWP. Bayangin Bapak itu teman satu angkatan, belajar di Asian Brain dulu. Bahkan di angkatan saya 1 tahun, senior. Karena kehilangan cara menyambung puzzle, 5 tahun kemudian ketemu saya mau belajar di RWP. Saya bilang, yang bener, Bapak mau belajar sama saya. Iya Pak, saya bingung nih, kemarin saya bisa menghasilkan, kok sekarang nggak bisa ya? Itu terjadi 5 tahun kemudian. Ya, inilah kelemahan di kita kebanyakan karena tidak bisa menyambung puzzle. Oke, Pak Suparjo, terima kasih sharingnya ya. Itu adalah pelajaran buat teman-teman di sini, bahwa kita harus fokus bagaimana menyambung puzzle mencapai omset 50 juta, 30 juta, bahkan mungkin lebih dari itu, dengan cara apa?
fokus ya, menyambung puzzle. Oke, Pak Dani, ini kita tunjukin dulu cara buat akun bagi teman-teman yang belum sempat lihat videonya. Kita tunjukin cara buat akun. Oke, sebentar. Ini Pak Budi bertanya ya. Pak, saya pemula. Dari penjelasan Bapak, saya coba ambil kesimpulan untuk jualan yang harus kita persiapkan. Oke, 1, riset. Benar ya. Mencari tahu barang apa yang banyak mau dibeli orang. Betul, Pak. Atau riset. 2, membuat toko atau website. Benar. Ya. Ketiga, pasang iklan. Ya, benar. Benar, Pak. Ya. Nah, yang ketiga, itu pasang iklan adalah namanya ilmu promosi. Ya, ilmu promosi. Nah, ilmu promosi ada pasang iklan, ada yang nggak pakai iklan. Gitu, Pak ya. Yang pakai iklan misalnya EBS, Google Ads, IG Ads. Yang nggak pakai iklan misalnya SEO Google. Nah, cara promosi nanti kita pakai semua. Ada SEO Google, ada Google Ads, EBS, IG Ads. Jadi yang Bapak tulis itu tiga-tiganya benar. Benar, Pak. Ya. Jadi Bapak udah bisa nangkap materi hari ini. Oke, Pak Budi ya. Udah benar, Pak. Hari ini fokusnya di riset dulu. Riset mencari tahu orang yang banyak beli produk kita. Nah, untuk itu kita siapin akun Bapak Ibu yang tersambung sama alat riset namanya Google Keyword Planner. Jadi saya tulis alat riset Google ya, namanya Google Keyword Planner. Nah, ini ya, Google Keyword Planner alat risetnya, Google Keyword Planner ya. Nah, sebentar sebelum Pak Dani riset, kita liatin dulu Pak Dani di YouTube, Pak Dani ya, bagaimana Google riset kita ini kepake pasaran di Google tuh gara-gara Google menemukan situs orang ya, kata kunci yang dicari orang. Cara kerjanya bagaimana? Alat ini kok bisa ya kita pakai lalu untuk mencari pasar ya. Silakan Pak Dani share Pak YouTube-nya, kita lihat di YouTube ya cara kerjanya ya. Cara kerja bagaimana alat ini dipakai Google untuk menangkap data situs kita, lalu memberitahukan jumlah pengunjung nanti yang nyari di Google ya. Ada yang nyari di Google ya, dari alat ini. Silakan Pak Dani, saya kasih akses. Buka YouTube Pak, kita buka namanya bagaimana cara mesin pencari bekerja ya. How it work namanya ya. Silakan dilihat Pak Dani share di akun YouTube. Teman-teman lihat dulu, nanti teman-teman praktek pada saat riset. Buka YouTube, ketikin kata kuncinya di YouTube itu how it work. Bagaimana mesin bekerja, pencarian bekerja. Jadi bukan keyword planner dulu. Tadi kita di bawahnya keyword planner adalah cara kerja mesinnya. Kalau keyword planner kan sudah langsung melihat keywordnya ya. Tapi sebelum keyword planner kita masuk dulu cerita tentang cara kerjanya. Bagaimana mengumpulkan data dari website kita. Bagaimana pasar menemukan website kita. Kita jual skincare. Pasar itu yang kita dari situ menemukannya gimana sih website kita di Google. Nah ini Pak Dani akan buka di YouTube, cari video YouTube namanya bagaimana pencarian bekerja atau how it work ya. Silakan Pak Dani dibuka YouTube-nya. Ya, how it work di bagian ke bawah Pak, cari yang ada video Madcats ya. Madcats yang ada gambar orang. Nah, itu nomor 4 Pak. Nah, ini yang ada Madcats nomor 4 ya. Nah, ini teman-teman, kita lihat bagaimana mesin Google bekerja menemukan situs kita lalu dikasih tahu ke pasar ya. Oke, lagi loading. Lagi loading ya Pak Dani ya di sana? Ya Pak, lagi loading Pak.
Lagi lelet nih, Pak. Oke. Nah ini ya, ini yang menciptakan robot Google-nya memberitahukan bagaimana cara kerja. Oke. Ya, teman-teman yang punya YouTube silakan sambil dibuka juga. Ini ada cara kerjanya ya. Bagaimana dia menemukan situs kita. Nah ini robotnya, robot Google yang akan menemukan situs kita ketika kita sudah online. Nanti kalau udah jadi website, situs kita dicari Google. Tiap hari dikumpulin data kita, ya yang kita udah posting. Nah ini disimpan. Setelah dikumpulin, data kita disimpan ke database raksasa Google, database-nya dia. Nah nanti ada pasar yang cari, misalnya pasar ngetikin agen skincare atau skincare penghilang jerawat, ya. Nah ini dia akan mencari database situs kita di Google, ya. Dia nyari database situs, nanti Google ngurutin situs mana yang peringkat 1, peringkat 2, peringkat 3. Google yang ngurutin sendiri. Tapi dengan cara apa? Seleksi SEO-nya, Search Engine Optimization, judul, deskripsi, ya, kata kunci. Dia akan seperti mesin fotokopi, dia screening. Dia akan screening situs-situs mana yang memenuhi syarat berdasarkan yang dicari pasar tadi. Ya. Nah nanti akan di peringkat siapa peringkat 1 sampai peringkat 10 di halaman pertama Google. Nah, ini syarat-syaratnya. Ya nanti ini yang kita pelajari dari mulai riset sampai bagaimana bisa itu jadi sesuai standar Google. Nah kalau orang nanti Google nempatin kita, menurut dia judulnya bagus nih, keywordnya bagus. Nah kita di halaman pertama Google peringkat 1 sampai 10. Ya. Tapi ada ciri-cirinya. Google ngasih tahu syarat-syaratnya apa supaya bisa tampil halaman pertama Google. Nah ini videonya nanti menunjukkan ada kata kunci yang diketik orang. Ya. Di Google pasar yang ngetik. Nah itu di atas itu yang kita ketik itu disesuaikan dengan judul tuh website kita yang kuning-kuning itu. Judul apa, deskripsi apa. Jadi kita bermain sebenarnya di kalimat-kalimat. Untuk orang yang bukan background IT, ini menurut saya sangat cocok ya. Saya juga bukan background IT. Mempelajari SEO itu lebih kepada kemauan kita untuk mencurahkan ide, menulis atau membuat tulisan ya. Baik masukin gambar atau posting ya, istilahnya posting. Nah, apa yang orang ketik di Google itu sebenarnya adalah pasar. Jadi misalnya tadi agen skincare atau produk skincare anti jerawat. Itu kan pasarnya yang mencari. Nah, sekarang kita pengen tahu yang mencari keyword tersebut pasarnya berapa. Ya, kita berarti menghubungkan antara potensi website kita nanti berapa banyak yang nyari atau produk kita ini berapa banyak nyarinya gitu ya. Oke, pada ini di stop. Kita sekarang ke Google Keyword Planner. Ini gambaran sederhana ya. Bagaimana cara kerja robot Google. Kalau teman-teman pakai handphone lancar, insya Allah itu ada suaranya dan itu ada penjelasan detail dari Matcat sini ya. Kita sekarang ke Google tadi Pak, Google Keyword Planner. Nah kita sudah paham cara kerjanya sedikit saja ya. Lalu kita akan cek alatnya, namanya Google Keyword Planner. Silakan teman-teman buka di Google. Nanti Pak Dani linknya dikasih di chat Pak ya. Kadang-kadang linknya itu teman-teman salah klik. Jadi Pak Dani cari di Google Keyword Planner, ketemu namanya linknya di copy ke chat. Kemarin saya ngajar di kampus itu ada yang salah klik kalau linknya tidak di copy. Cari yang sebentar Pak, cari yang pilih kata kunci, oke, diklik itu Pak, diklik, nanti linknya Bapak copy ke teman-teman. Ya diklik, nah link ini tolong di copy ke chat, teman-teman tinggal klik aja linknya di chat. Nah itu Pak Dani udah ngasih, tolong Bapak Ibu, diklik aja linknya di chat. Jadi nggak usah cari di Google karena banyak sekali alamat-alamat yang berbeda. Ya, silakan klik di link di chat @google.com International ID Home Tools Keyword Planner. Diklik. Ya, kalau mau disimpan silakan disimpan di HP atau di WA atau di Notepad disimpan ya. Link ini dipakai terus-menerus. Ya, ini alat Keyword Planner-nya. Setelah diklik, Bapak Ibu akan kebuka seperti Pak Dani begini. Nah, Pak Dani kita tunggu teman-teman dulu responnya. Apakah setelah diklik teman-teman sama halamannya seperti Pak Dani? Kita tunggu dulu. Yang lain, silakan ditunggu dulu. Bapak Ibu, tolong direspon lewat WA, sudah sama belum yang Pak Dani linknya? Yang diklik.
Sama, Pak Suparjo, oke. Lalu Pak Suparjo, Pak Farudin, sama. Terus siapa lagi? Pak Am sama. Pak Randy sama. Oke. Pak Marsudi sama, oke. Mudah-mudahan yang lain juga sama ya. Silakan di chat juga sama ya. Nah, setelah sama begini, apa yang harus dilakukan? Di sebelah kanan ada login, sebelah bawah ada buka. Sebenarnya sama itu ya. Mau buka keyword planner boleh, mau login boleh. Nah, coba silakan mau klik login nggak apa-apa. Loginnya pakai email Gmail ya. Pak Sigit sama, oke siap. Itu loginnya pakai itu keyword apa login Gmail. Silakan login pakai Gmail. Nanti dia minta login ya. Teman-teman silakan login pakai Gmail. Nah, Pak Dani login sudah masuk ke alat riset karena Pak Dani pernah mendaftar ya pakai Gmail. Nah, teman-teman, bagi yang login nanti diarahkan ke halaman yang berbeda, coba kasih tahu. Kalau Pak Dani langsung ke halaman riset kayaknya, coba buka dulu pelan-pelan. Diamin dulu Pak, halaman pertama ini terbukanya apa? Yang pertama kebukanya. Oke. Kita lihat dulu ya, teman-teman sama nggak seperti ini? Nama alatnya alat Google Ads. Nah, ini yang pertanyaan Pak Farudin tadi. Kenapa Pak nggak nyambung Google Ads? Nah, ini dia. Alat yang kita riset itu sebenarnya fitur Google Ads. Memang cocok kalau dipakai langsung nyambung ke iklan Google Ads. Pelajaran SEO. Ya, materi SEO nyambung ke Google Ads. Karena dia fitur Google Ads. Nah, Pak Dani sudah pernah mendaftar, akhirnya halaman yang dibuka langsung kepada Discover nih keyword seperti yang saya praktekkan tadi dicontohin di slide ya. Sama Discover nih keyword. Nah, teman-teman coba lihat apakah halamannya sama Discover nih keyword atau tidak. Yang lain. Langsung diarahkan ke Discover nih keyword. Didiamin dulu Pak Dani, teman-teman mau lihat di chat ke saya atau diomongin bicara apakah sama sepertinya atau tidak halamannya. Beda Pak. Apa ini tuh? halamannya judulnya apa ada kata-kata what do you want to promote gitu. Oke, langsung iklan itu ya, iklan. Oke, diamin dulu Pak, jangan diklik ya. Pak Amam itu, terus yang lain ada nggak diarahkan Apa ke yang mana? sasaran utama kita, Pak? Apa Oke. sasaran utama iklan Anda? Oke, Pak Sigit, itu iklan berarti ya. Ya. Nah, berarti memang benar akun teman-teman itu masih murni, masih baru. Karena masih baru berarti dia belum terdaftar di Google Ads ini, makanya diarahkan pasang iklan. Kalau kayak Pak Dani, kayak saya udah pernah pasang iklan, dia langsung mengarahkan ke alat riset. Nah ini ya, jadi memang orang-orang baru dianggap Google pasang iklan dulu, baru pakai alat riset, gitu kira-kira gitu Pak. Karena penghasilan Google yang pertama dari iklan, ya dia mengarahkan ke iklan. Ini berbeda dengan 5 tahun yang lalu ketika saya ngajarin murid-murid, iklan itu belakangan dia kasih fiturnya langsung ke dulu itu langsung kebuka alat riset. Sekarang fitur iklan risetnya dikasih belakangan setelah disuruh pasang iklan. Nah, strateginya supaya kita nggak pasang iklan, saya harus lihat akun teman-teman salah satu di sini yang mau share, itu kita lewati iklannya, ya harus dilewati supaya kita nggak pasang iklan. Nanti halamannya akan terbuka seperti Pak Dani ini, Discover nih keyword. Ya, oke, siapa yang mau share akunnya? Biar saya tunjukin caranya supaya tidak pasang iklan dan halamannya nanti sama dengan Pak Dani. Mungkin Pak Dani stop dulu, share-nya kita kasih ke teman-teman. Siapa yang akunnya mau di-share pakai ini, nanti akan kita tunjukin untuk bisa melewati pasang iklan. Ya. Pak Suparjo, ada button merah kanan atas reaktif. Oh, reaktif itu berarti Bapak dulu dianggap pernah pasang iklan mungkin Pak, atau pernah mau coba pasang iklan, suruh sekarang diaktifkan. Aktifin aja Pak. Reaktif tuh aktifin lagi Pak. Bapak itu pernah login dulu, tapi mungkin udah lama vakum, akhirnya dulu reaktif. Aktifin aja Pak. Aktifin. Reaktif ya. Siapa yang mau saya tunjukin teman-teman? Akunnya? Satu orang mau share? Pak Amam. Oke, Pak Amam mau Pak praktek akunnya? Nanti Bapak share akunnya, kita tunjukin.
Ya, lagi prepare launching ini Pak dulu, bergabung pakai laptop dulu, ini lagi pakai handphone. Oh, Prepare sebentar. siap, siap. Belum siap ya, berarti teman-teman yang lain yang siap? Saya boleh, Pak Farudin, oke. Pak Farudin, saya tunggu. Silakan di-share, ada linknya, apa share screen di bawah, Bapak klik, Bapak nanti membuka akunnya. Kita teman-teman ikuti Pak Farudin ya, yang baru. Buka akunnya, share screen di bagian bawah. Oke, share screen, Pak. Tuh. Pak Farudin udah benar, Pak. Bapak udah benar nih, Pak. Discover new keyword. Wah, hebat nih. Pak Farudin udah benar, Pak. Udah benar. Saya Pak. Hah? Saya Pak nih, yang belum. Udah benar, Pak. Bagus nih, Pak Farudin. Raise hand. Siapa nih raise hand? 2 orang. Pak Amam. Pak Amam mau raise hand? Ya, siap. Mau nyoba? Pak. Oke, Pak Farudin udah bagus. Pak Farudin udah sama dengan Pak Dani. Tinggal riset. Habis ini kita riset sebentar ya. Masukin kata kunci. Ya, masukin kata kunci. Discover nih keyword. Sebentar. Biar Pak Farudin bekerja, teman-teman yang siapa yang sama dengan Pak Farudin, coba kasih tahu. Yang tampilannya sama Pak Farudin siapa? Pak Dani, Pak Farudin sama. Yang lain ada yang sama atau berbeda? Cuma Pak Farudin doang? Pak Randy? Oh, sama Pak Randy sama. Oh, semua sama ya. Yang tidak sama Pak Marsudi doang. Pak Denny Yusran sama. Yang tidak sama Pak Marsudi ya? Betul Pak, betul. Pak Amam Kalau sama. share nanti. Pak Amam sama Pak Amam. Oke. Beda Pak. Saya tampilannya what do you want to promote. Oh, berarti Pak Amam sama Pak ini yang belum ya. Pak Sigit juga belum masuk ya. Nah, saya tunjukkan dulu bagi yang sama. Teman-teman tinggal masuk aja keywordnya, masukin keywordnya. Nanti download ya, untuk mengetahui keywordnya berapa banyak pencarinya. Ya, ini saya kasih contoh satu. Pak Farudin klik aja, ya, klik, discover nih keyword. Dari bagi yang sama dulu ya, bagi yang sama. Bagi yang belum sama tunggu dulu sebentar. Ketikin kata kunci, Pak Farudin, kata kunci dengan produk Bapak minimal 3 keyword. Bapak mau jual produk apa Pak? Rencananya? Madu. Jual madu asli gitu ya. Oke, kalau jual madu, Bapak ketikin kata kunci jual madu asli, koma. Nah, itu satu ya, jual madu asli, koma. Oke, Pak Amsanda sama. Yang sama ikuti ini ya. Tolong yang sama ikuti. Ketikin kata kunci jual madu asli, koma, pakai koma, Pak. Koma spasi ya. Spasi. Nah, apalagi yang Bapak ingat? Ini madu hutan atau madu ternak? Madu, boleh yang mana aja? Oke, madu hutan dulu, madu hutan. Madu hutan asli, koma. Jadi kita ketikin jenis-jenis madunya. Madu hutan asli, koma. Apalagi setelah madu Islam, pakai koma Pak, koma, spasi. Oke, apalagi Pak? Madu ternak ada? Ya. Oke, madu ternak asli, koma, spasi. Oke, Bapak produsen atau agen atau distributor? Seller aja. Reseller ya. Oke, reseller madu nggak usah ditulis. Berarti 3 ini cukup Pak, ya. Madu asli. Ada ide lagi nggak? Bapak pengen ketik minimal 3. Kalau mau tambah boleh. Yang ada ide di kepala apa? Terkait dengan fitur-fitur madunya atau jenis madu, boleh diketik. Misalnya madu asli Sumbawa, madu asli Garut misalnya. Itu Bapak bisa tulis. Madu odeng. Madu odeng, koma, boleh. Madu odeng, koma, boleh. Madu odeng, koma, spasi. Madu badui. Madu badui, koma, spasi. Jadi teman-teman yang produknya berbeda silakan ketik sendiri ya produknya. Kalau yang produknya skincare saya sebutin. Produsen agen skincare ya. Skincare untuk jerawat ya. Produk perawatan wajah, koma, disebutin itu ya yang jual kinan ya. Distributor skincare, kalau yang distributor ketikin itu ya. Minimal 3. Maksimal berapa? Maksimal 10. Ya, silakan ketik ya minimal 3. Ini Bapak sudah 6. Cukup Pak ya? 36 ya. Ada lagi?
Ada? Nanti Google akan ngeluarin kata kunci lebih banyak lagi. Cukup? Ya, cukup. Ya. Oke, Bapak Ibu, bagi yang sudah seperti Pak Pak Rudin, silakan di bawah tulisan get result. Klik di bawah get result. Teman-teman silakan ketikin kata kuncinya, tidak boleh terlalu pendek, satu kata tunggal, misalnya madu, jangan, minimal 2 kata. Madu asli, nah itu ya. Ketika ngetik kata kunci minimal 2 kata, keywordnya itu madu asli. Jangan juga kepanjangan, misalnya 5 kata. Madu asli Sumbawa yang terbaik, 4-5 kata, jangan kepanjangan. Jadi ketikin keyword itu 2 kata atau 3 kata saja, supaya hasilnya bagus. Ini Pak Denny Pak Rudin mengeluarkan 273 keyword. Jadi Bapak masukin 6 keyword, Google ngasih tahu 273 keyword. Banyak kan ya? 273 keyword. Ya, jual madu asli 1.000 sampai 10.000, madu hutan 1.000 sampai 10.000 ya. Banyak sekali. Ini sangat potensial kalau Bapak buat websitenya ya dan diiklankan nanti. Nah, jumlah yang sebanyak ini tidak bisa kita olah di online, kita download. Ya, Pak, kita download. Downloadnya di mana? Sebelah kanan atas ada tombol download, kanan atas. Yang ada logo download. Itu download. Teman-teman, posisinya download ya. Nih. Ya, download. Oke, sementara Pak Farudin download, ada pertanyaan nggak yang lain? Kata kuncinya. Teman-teman yang udah kebuka, download dulu aja. Ya, download. Ya. Download, simpan di folder. Buat folder, Pak. Misalnya folder pelatihan, MPP misalnya. Buat folder MPP sendiri. Jadi kita supaya seragam, teman-teman buat aja folder MPP. Ya. Oke, Pak Edward udah apa nih? Share itu ya? Keywordnya Pak ya? Pak Edward udah men-share keywordnya Pak ya? Oke, Pak Edward share keyword ya. Teman-teman yang sudah riset, tolong di-save ya, di-download. Minimal Bapak Ibu download dulu ya. Jadi kalau udah download, Bapak Ibu sudah tahap pertama sudah tercapai ya. Bapak Ibu udah download keyword, tinggal dibaca-baca, nanti kita akan jelaskan itu pada berikutnya apa yang mau kita ambil ya. Keyword apa yang mau kita ambil. Silakan di-download dulu ya. Oke, yang lain ada yang seperti Pak ini? Pak Edward. Ini saya download dulu Pak Edward ya. Pak, boleh nanya nggak Pak? Silakan. Ini saya ada yang average monthly search-nya ini ada yang 10 sampai 100. Competition-nya itu street. Dan top of Facebook-nya itu nggak ada IDR-nya. Nah itu artinya apa ya Pak? IDR itu kan ini, IDR itu artinya mata uang rupiah kalau kita bayar iklan. Sementara ini Bapak Ibu abaikan dulu yang biaya IDR itu, kita fokus kepada 2 kolom, namanya kolom keyword sama kolom average monthly, itu aja Pak. Nah kalau average monthly-nya 10 sampai 100? 10 sampai 100 itu berarti pencarinya 10 sampai 100 orang per bulan. Oh gitu. Nah, kurang bagus ya Pak ya. Nah, nanti kita akan baca itu pada pertemuan berikutnya. Sementara download dulu. Yang penting saya mau tanya jumlahnya berapa ratus keyword Pak? Jumlahnya dulu di atas. Sampai nggak ratusan? Sampai 276. Oke, download aja Pak download dulu. Nanti kita akan pilih-pilih keywordnya. Karena ada keyword yang bagus nanti. Yang bagus itu di atas 100. Tapi kita lihat dulu, Bapak download dulu. Ada nggak keyword di atas 100? 220 Pak. Ya? Ada nih 276. Oke, download aja Pak, download. Untuk Pak Edward, ya, download aja Pak. Untuk Pak Edward, pilih new Google Ads kan atau switch Google kan. Bapak switch aja Pak. Kalau itu, Bapak kan di sini punya beberapa akun. Mungkin dia minta switch ya. Kalau yang akun tadi, saya belum kebaca tidak akun tadi. Di switch aja Pak. Di switch aja. Di switch, dia tuh suruh buka pakai akun Gmail yang berbeda. Nah, kalau new kan buat akun baru. Tapi kalau Bapak switch aja, cari yang akun Gmail yang pernah Bapak daftarin ya, akunnya. Oke. Untuk yang skincare tadi kata saya ketikin kata kunci yang berkaitan dengan skincare, misalnya produk perawatan wajah, produk pencerah wajah, skincare glowing, agen skincare lagi ya.
produk skincare penghilang jerawat. Ya. Silakan buka lalu download seperti Pak Farudin. Tugas teman-teman download dulu, lalu simpan di folder namanya folder MPP. Pelatihan MPP. Itu aja dulu. Nah, nanti teman-teman baca data yang average monthly-nya, ya. Mana yang terbanyak pencarinya, ya. Banyak terbanyak itu dibaca data dulu. Kalau teman-teman melihat udah banyak yang di atas 100, banyak yang di atas 1000, itu berarti udah bagus. Ya, silakan cek kayak punya Pak Farudin nih. Banyak yang di atas 100 tuh Pak, banyak di atas 1000. Nah, ini Bapak udah bagus. Pertemuan berikutnya kita tinggal milih-milih keyword Pak. Ya, ini pasarnya udah kelihatan di Pak Farudin, banyak yang di atas 100. Fokus kita adalah di atas 100. Kalau di bawah 100 itu nanti akan kita urutkan di prioritas belakang. Prioritas utama adalah 100 sampai 1000 dan seterusnya. Oke, teman-teman, yang sudah download silakan kabari ya, udah download. Bagi yang mau download itu diapain? Sebenarnya ini karena kita baru belajar ya download. Untuk tujuannya mau diapain? Di video yang dikasih admin itu ada tujuannya. Teman-teman lihat video 1 itu tujuannya adalah untuk diurut-urutkan dulu di Excel-nya. Nanti kelanjutan video kedua akan saya kasih ya. Saya kasih video kedua di grup. Di video kedua itu akan ada cara untuk oke, paham sudah download ya. Nanti kita akan kasih video kedua di grup. Video kedua itu cara mengurut-urut hasil downloadnya ya. Nanti saya kasih di grup. Sama Pak Deden juga mungkin kasih Japri lewat WA. Teman-teman lanjutin tonton video keduanya nanti. Mau diapain tuh data itu ya. Tapi teman-teman tidak wajib menyelesaikan itu, cuma tonton aja. Kalau mau diselesaikan dengan tontonan itu, silakan, berarti teman-teman sudah paham alurnya. Nanti pertemuan berikutnya kita akan diskusi lebih banyak lagi cara memanfaatkan data itu ya. Bagi yang sudah. Nah, bagi yang belum, misalnya tadi oke, Pak Dani, tugas MPP riset keyword. Nah, Pak Dani membuat tugas ini tolong dimasukkan juga di grup MPP, Pak. Pak Dani udah dimasukin Pak Deden belum di grup MPP 2? Kalau belum, minta tolong masukin Pak Dani grup MPP 2. Copy paste tugas ini di grup MPP 2 ya. Setelah di copy nanti teman-teman lakukan tugas itu sesuai dengan petunjuk saya, download dan baca data ya. Lalu bagi teman-teman 2 orang tadi yang Pak Amam sama siapa tuh Pak Sigit dan 3 orang nggak cocok datanya. Marsudi Pak, belum Pak Marsudi 3 orang. Itu caranya mencocokkan itu, saya ada video rekaman juga karena itu alurnya agak panjang. Bapak disuruh pasang iklan, kita mau agak sedikit mengecoh Google supaya tidak pasang iklan. Kalaupun disuruh pasang iklan, kita ikutin saja, ya ikutin saya, tapi kita tidak usah bayar. Ya. Saya ada video rekamannya, nanti saya kasih ke Bapak. Ya. Ini saya belum update. Pak Sigit belum update apa ya? Pak Sigit belum update apa Pak? Masih belum ikut yang ini Pak, upload. Masih kan tadi masih tetap yang akun promosi itu. Ya, oke. Ini nanti saya kasih videonya, karena ini akunnya disuruh pasang iklan kan ya. Mudah-mudahan nanti Bapak bisa nonton video, lewati saja iklannya, kita nggak usah pasang iklan. Tapi itu pilihannya harus ada pilihan Pak, atau gimana ya? Mestinya ada pilihan buat akun tanpa pasang iklan, seperti yang di-share Pak Denny Yusran ini. Biasanya ada pilihan buka akun tanpa pasang iklan. Ya, seperti yang di-share di bagian bawahnya ya, Pak Denny mungkin pernah lihat ada without buka akun, itu di bawahnya tulisan biru biasanya, dikecilin aja, di zoom kecil, biasanya ada tulisan paling bawah ada tulisan biru buat akun tanpa pasang iklan, ada pilihannya ya. Tapi teman-teman nanti untuk lebih jelasnya ada e-booknya saya kasih Pak ya, saya kasih e-booknya, lalu saya kasih videonya di grup Pak, insya Allah ya, Pak Marsudi dan teman-teman ya, Pak Sigit. Karena udah maghrib, ya fokus kita hanya sampai ke download keyword dulu, ya. Baik teman-teman, Pak Denny makasih, Pak Denny Yusran ya, Pak Denny, Pak Dani. Kita berlanjut di Telegram. Silakan nanti mau diskusi malam boleh ya. Silakan itu nanti kita akan copy. Silakan di foto-foto hasil Bapak riset nanti di grup. Pak Edward, saya udah klik switch call Google, tetapi muncul clean Google account atau switch call account. Switch aja Pak. Kalau switch nggak bisa, new Google account berarti masukin email baru, nggak apa-apa. Kalau switch nggak bisa, pilih new Google account, masukin Gmail baru, ya, yang belum pernah terdaftar. Kalau bisa switch aja, switch itu berarti ganti akun Gmail yang udah pernah terdaftar, yang sudah pernah ada. Kalau nggak bisa juga,
pilih new Google tapi email Gmail baru. Itu Pak Edwan ya pilihannya. Memang suka gitu Google. Akan berbeda-beda setiap komputer. Saya udah sering ngajar, materi ini akan berbeda setiap komputer. Sering ya. Terima kasih Bapak Ibu karena sudah azan ya. Kita lanjut di grup malam ini, silakan mau difoto tugas-tugasnya. Lanjutkan malam ini sampai besok nggak apa-apa. Bertanya kapan aja, tidak ditutup ya. Mau malam mau pagi silakan di screenshot. Nanti malam saya kasih videonya sama e-booknya untuk Pak Amam, Pak Marsudi dan Pak satu lagi Pak Sigit. Oke. Ya. Maaf udah maghrib ya. Terima kasih Bapak Ibu. Ya, Kita Pak, ya. tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Salam. malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sama-sama Pak Sanjako ya. Oke. Kita istirahat dulu, sholat maghrib. Saya tutup ya teman-teman ya.